4306. Dalam 100 hari, Luming mengumpulkan sekitar 100.000 pil Hong Huang. Menurut perhitungan Luming, itu cukup untuk membantunya menembus 4 alam Kaisar Dewa. Segera berhenti untuk memahami seni rahasia dan mulai menyempurnakan pil Hong Huang. Ketika dia membuka mulutnya dan menghirup, puluhan ribu pil Hong Huang dihirup oleh Luming, dan kemudian berubah menjadi Tabu Force. Kultivasi Luming meningkat pesat. Pada periode akhir dari 3 masa Sandy, pencapaian Luming melonjak sampai ke puncak 3 kali Sandy, dan kemudian berdampak pada 4 tingkat Sandy. Selama pil Hong Huang cukup, hambatan dari alam kecil di wilayah Sandy ini tidak ada artinya sama sekali. Segera setelah ledakan, terdengar raungan kecil dari tubuh Luming, lalu napasnya naik dengan liar. 4 kali lipat Sandy, terobosan yang sukses. Apalagi Luming masih memiliki 10.000 pil Hong Huang di tangannya. Mirip dengan perhitungan Luming, total 120.000 pil Hong Huang akan dibutuhkan dari terobosan 3 kali Sandy ke 4 kali lipat Sandy. Karena Luming telah memurnikan 20.000 sebelumnya, masih ada 10.000 yang tersisa di 100.000 sebelumnya. Namun, Luming tidak menyimpan 10.000 pil Hong Huang dan memurnikannya. Setelah mencapai tingkat keempat Sandy, jika kamu ingin menembus tingkat kelima Sandy, jumlah pil Hong Huang akan meningkat setidaknya 10 kali lipat, setidaknya 1,2 juta dan hanya 10.000. Tentu saja, itu tidak akan banyak berguna, tapi juga bisa mengkonsolidasikan kultivasikan. 1 jam kemudian, napas Luming menjadi tenang, dan kultivasinya kokoh dalam 4 aspek Kaisar Dewa. Menerobos dunia, kekuatan tempur Luming melonjak banyak. Sekarang jika kamu menghadapi Gabert lagi, kamu bisa menamparnya sampai mati. Tentu saja, premisnya adalah pihak lain tidak akan menerobos. Akhirnya mencapai 4 tingkat Sandy, tetapi dibutuhkan setidaknya 1,2 juta pil Hong Huang untuk menembus 5 tingkat Sandy, yang terlalu banyak. Butuh 3 tahun untuk menyempurnakannya dengan tungku aku. Luming berpikir. Dalam 3 tahun, dia bisa menerobos ke Sandy Wukong. Jika dia berada di luar, kecepatannya akan luar biasa, tetapi di Taisang Xiancheng, dia tidak puas. Ada terlalu banyak master tingkat kedua di Taisang Xiancheng. Dia harus berkembang secepat mungkin. Selain itu, mereka tidak bisa berlama-lama di lantai 2. Paling-paling, mereka akan pergi setelah 50 tahun. Ya, hanya 50 tahun. Meskipun Taisang Xiancheng akan bertahan di alam semesta yang luas selama ribuan tahun, mereka hanya dapat bertahan di lapisan pertama, kedua atau ketiga selama 50 tahun. Sebagian besar waktu kemudian digunakan pada benih asli. Itu yang paling penting, dan butuh waktu paling lama. Oleh karena itu, 50 tahun terlalu singkat untuk disia-siakan. Jika dia tinggal di sini, dia bisa memurnikan pil Hong Huang dengan tungku ini di tangannya. Dalam 3 tahun, dia bisa menembus 5 tingkat Sandy, dan dalam 30 tahun, dia bisa menembus ke tingkat 6 Sandy. Lalu, ini sudah berakhir. Dibutuhkan 300 tahun untuk menembus 7 tingkat Sandy, tetapi waktu tidak cukup. Tidak ada kemungkinan bahwa Kaisar Dewa ingin bersaing untuk mendapatkan kesempatan memadatkan benih asli. Setelah memurnikan benih asli, perlu untuk bersaing. Di setiap level, hanya kelompok talenta terkuat yang memiliki kesempatan. Dia harus menembus 7 tingkat Sandy dan bahkan mencapai puncak Sandy sebelum dia dapat memanfaatkan kesempatan untuk memadatkan benih aslinya. Oleh karena itu, tidak disarankan untuk tinggal di sini dan memurnikan Hong Huang dan dengan tungku ini. Ini adalah hal yang paling aman untuk dilakukan. Selain itu, dia harus menemukan Xian Yanxing dan Qiu Yue. Oleh karena itu, ia harus bersaing untuk mendapatkan lebih banyak kuali dan mendapatkan lebih banyak pil Hong Huang untuk meningkatkan kultivasinya dengan cepat. Dengan lambaian tangannya, Luming mengumpulkan 30 tungku, lalu naik ke langit dan meninggalkan danau. Menurut informasi yang diberikan oleh senior Fei Huang, ada 36 istana bintang di dunia kedua kota Taisangxian. Aku seharusnya berada di wilayah salah satunya sekarang gelombang. Tidak peduli istana bintang yang mana, itu dibagi menjadi area periferal dan area inti. Pada awalnya, semua pendatang berada di area periferal. Di area periferal, peluangnya paling kecil. Tingkat tungku tidak akan sangat tinggi, dan konsentrasi gas banjir sangat rendah. Di area inti, tidak hanya Danlu yang lebih maju, tetapi juga beberapa Xiankui dan Xianfu, dan bahkan Medan. Ini mengandung gas Hong Huang yang sangat kuat dan dapat mengembunkan pil Hong Huang yang sangat besar. Kecepatannya sangat luar biasa. Namun, jika kamu ingin memasuki area inti, kamu harus melalui lautan transisi, dan jika kamu ingin menyeberangi lautan Ekuador, kamu harus mendapatkan perahu untuk menyeberangi lautan Ekuador. Dalam benak Luming, informasi tentang Fei Huangge terus bermunculan. Kemudian rangkum informasinya dan buat rencana tindakan selanjutnya. Tidak ada keraguan bahwa jika ingin meningkat pesat, kamu harus memasuki area inti. Di area periferal, ketika levelnya rendah, promosinya mungkin bagus dan cepat. Ketika levelnya tinggi dan sumber daya yang dibutuhkan meningkat tajam, promosinya akan sangat lambat.
Kita harus memasuki area inti untuk berpromosi lebih cepat. Apalagi menurut data Fei Huang, ada beberapa peluang lain di kawasan inti, beberapa di antaranya mengandung alam yang menakjubkan dan sulit diprediksi. Lu Ming memperkirakan bahwa beberapa pakar top, seperti mereka yang berkultivasi lebih dari 7 tingkat sendi, telah memasuki area inti. Aku tidak punya kapal penyeberangan di tangan, jadi sulit untuk menyeberangi lautan. Kalau tidak hanya bisa mengangkut satu orang, tapi juga banyak orang. Jika aku pergi ke tepi laut, mungkin aku dapat mengambil perahu orang lain dan memasuki area inti. Lu Ming berpikir, membuat keputusan, dan kemudian dengan peta yang diberikan oleh Fei Huang, dia mengidentifikasi arah dan terbang menuju arah area inti. Selama penerbangan, penampilan dan bentuk Lu Ming berubah dengan cepat, dan akhirnya berubah menjadi berbeda. Meskipun ini tidak mengubah nafas hidupnya, dia tinggal di Tiangong untuk waktu yang lama, dan nafasnya tetap ada di sana. Begitu dia bertemu, banyak orang akan mengenalinya. Tapi setidaknya itu tidak akan terdeteksi oleh susunan pemantauan pihak lain. Kita hanya bisa membedakan sumber kehidupan dengan memantau penampakannya. Dengan cara ini juga menghemat banyak masalah. Benar saja, dia tidak dikepung selama beberapa waktu. Di sisi lain, jika dia bertemu orang-orang di Istana Surga, Lu Ming akan menghindarinya, sehingga tidak ada orang yang bisa membedakan rasa asli hidupnya. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada perang besar lainnya. Meskipun dia telah membuat terobosan dalam kultivasi dan meningkatkan kekuatan tempurnya, masih ada sosok yang lebih menakutkan di Istana Surga. Dengan cara ini, 2 hari berikutnya, Lu Ming tidak menemui banyak masalah. Tetapi pada hari ketiga, Lu Ming mengetahuinya. Di depan sisi kiri penerbangan Lu Ming, terdengar suara gemuruh yang kuat. Ada cahaya yang indah dan gemuruh. Raungan ini. Mata Lu Ming bergerak, raungan ini seperti raungan dewa primitif. 4307. Lu Ming benar-benar mendengar raungan para dewa primitif. Namun, sejauh yang diketahui Lu Ming, tidak ada kerajaan dewa dalam dewa primitif yang ada, yang hanya menunjukkan bahwa Yang Mengau memiliki darah dewa primitif atau mengolah dewa primitif. Apakah itu orang-orang danau dewa yang asli? Pergi dan lihatlah. Hati Lu Ming bergerak, lalu terbang ke arah itu. Senhu primitif milik pembasmi. Jika pihak lain dalam bahaya, dia tidak bisa menontonnya. Sejauh yang aku bisa, Lu Ming akan membantu. Beberapa kilatan, melintasi jarak 100.000 mil, datang ke pegunungan. Itu. Begitu dia datang ke sini, mata Lu Ming mulai menatap. Di depan sebuah gunung, ada cahaya ungu, di dalam cahaya ungu, ada 8 diagram yang sangat besar. Ini jelas merupakan bidang dan. Di sekitar 8 diagram, ada 2 orang dalam konfrontasi sengit. Satu sisi, dikelilingi oleh yang lain. Di sisi yang dikelilingi, beberapa sosok sangat besar. Mereka mengaum ke langit, dan Lu Ming mendengar auman dewa primitif. Ini benar-benar orang-orang dari Danau Senhu yang primitif, dan beberapa orang lain dari Tianjun. Lu Ming tergerak. Secara alami, orang-orang yang mengepung dan menyerang tentara Tiangong lebih dari 50 orang, sedangkan hanya ada lebih dari 30 orang di pihak tentara pembasmi. Oleh karena itu, pasukan musuh benar-benar dikalahkan. Pada 8 diagram, tidak ada tungku. Itu telah disingkirkan. Apakah mereka? Seutas pembunuhan melintas di mata Lu Ming. Di kedua sisi, ada orang yang dia kenal. Di sisi tentara Mietian, ada beberapa Tianjiao dari Danau Senhu primitif. Lu Ming tahu tentang mereka. Salah satunya adalah Tianjiao, Fei Ye, yang pernah dia tangani di Danau primitif Senhu. Di sisi lain Tiangong, bahkan lebih cerdik. Di antara mereka, beberapa orang kuat dari keluarga Tianren adalah orang-orang yang mengepung Lu Ming dan memukul Lu Ming dengan serius. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Ah! Tiba-tiba, jeritan melengking terdengar, sesosok besar dipenggal oleh orang kuat dari keluarga Tianren, dan kemudian jiwanya dimusnahkan. Ini adalah pria kuat dengan darah roh primitif. Kekuatan bertarungnya kuat, tetapi dia masih terbunuh. Perang Dunia Pertama di level yang sama bukanlah lawan dari orang kuat keluarga Tianren. Bunuh semua pemberontak ini. Seorang lelaki surga dan manusia meraung. Membunuh. Orang-orang di Istana Surga berperang dengan rasa perang yang kuat. Tahukah kamu, membunuh seorang pemberontak bisa mendapatkan banyak poin pahala, dan poin pahala bahkan lebih tinggi dari iblis. Di mata orang-orang di sini di Istana Surga, kepala pengkhianat mewakili poin dan harta karun yang berjasa. Di sisi lain tentara Mietian, mereka bahkan lebih tak terkalahkan, dan mereka terus-menerus dikalahkan dan mundur. Mereka hanya bisa bertahan tetapi sulit untuk melakukan serangan balik. Sialan, jangan terlalu banyak menggertak orang. Kami bisa memberimu tungku saat kamu ingin memberi jalan. Ada suara dari tentara Mietian, dan itu Fei Ye. Tampaknya tungku DANCHANG telah jatuh ke tangan Tianjun. Selama kamu terbunuh, tungku akan tetap menjadi milik kita. Seorang lelaki surga dan manusia mencibir.
Di sisi istana surgawi, jangan biarkan sedikit pun. Kami akan terus menyerang. Tentara langit dalam bahaya. Jika kita terus seperti ini, kemungkinan besar semua orang ini akan musnah. Puan Tiangong, aku seharusnya bisa menghadapinya. Luming mengamati sebentar dan memutuskan untuk pindah. Orang-orang ini, yang telah memukulinya dengan serius sebelumnya, harus membalas dendam. Selain itu, kedua pasukan dapat diselamatkan dalam satu gerakan. Sua. Luming langsung melewatinya, kecepatannya luar biasa, seperti Jenderal Streamer. Begitu Luming bergegas keluar, dia mengejutkan orang kuat di sisi lain istana surga. Satu demi satu, mereka melihat Luming. Itu dia. Itu Mo Yun. Orang-orang kuat berkebangsaan Tianren itu mengenali Luming begitu mereka melihat Luming. Meskipun Luming telah mengubah penampilan dan tubuhnya, mereka semua telah melihat Luming dan mengetahui asal-usul kehidupan Luming. Bagi orang-orang di alam ini, orang dikenali dari nafas kehidupan. Itu dia. Pada saat yang sama, tentara Mietian juga mengenali Luming. Mereka sudah merekam nafas kehidupan asli satu sama lain. Sayangnya, dia satu-satunya. Dia tidak bisa menyelamatkan kita sama sekali, dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Kenapa dia masih terburu-buru? Apa dia yakin? Dalam hati aku, banyak orang datang dengan ide. Mu Yun, dia berani tampil atas inisiatifnya sendiri. Bunuh dia. Di sisi istana surga ini, banyak orang menunjukkan cahaya yang menyala. Beberapa penangkap cepat bergegas langsung ke Luming dan ingin membunuh Luming terlebih dahulu. Sebanyak 10 orang bergegas menuju Luming, dan kecepatannya sangat cepat, termasuk keberadaan keluarga besar Han dari Tianren, Kaisar Dewa. Sialan, mereka mengalahkannya. Yang lain di istana surga melolong dan melolong di dalam hati mereka, dan diam-diam memarahi diri sendiri karena mengambil langkah lambat untuk membunuh Mu Yun. Itu adalah kontribusi yang sangat besar. Mereka dapat menganugerahkan putra surga atau putri surga. Di pihak Tiangong, banyak orang yang sangat kesal, dan mereka menyalahkan diri sendiri karena lamban. Saat ini, 10 orang Tiangong telah mendekati Luming, dan mereka telah melancarkan berbagai serangan terhadap Luming. Mereka semua ingin mengambil langkah pertama untuk membunuh Luming dan mengambil pujian. Mencari kematian. Luming tidak pernah berhenti, menampilkan gaya langit yang pecah, dan mengubah seluruh orang menjadi senjata panjang. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan meregangkan tubuh ke depan. Dengan tangannya sebagai ujung tombak dan tubuhnya sebagai tubuh, dia bergegas ke 10 orang kuat di istana surga. Menyentuh. Serangan 10 orang kuat istana surgawi langsung dikalahkan oleh Luming. Bentuk tubuh Luming tidak berhenti, terburu-buru melewati, satu demi satu tubuh kuat istana surgawi ditembus olehnya. Orang-orang ini terus berteriak. Dalam sekejap, 9 master tercabik oleh kekuatan yang mengerikan dan jatuh di tempat. Namun, orang kuat berkebangsaan Tianren memiliki daya juang yang lebih kuat. Meskipun dia tidak terbunuh di tempat, dia juga menderita kerusakan parah dan keluar dengan mulut besar yang batuk darah. Kultivasi kamu. Orang kuat dari klan Tianren meraung ngeri. Rupanya, dia tidak menyangka kultivasi Luming telah dipromosikan begitu cepat. Seperti yang aku katakan sebelumnya, cepat atau lambat kamu akan dibunuh. Pergilah. Luming minum dengan dingin dan terus bergegas keluar. Orang kuat berkebangsaan Tianren itu langsung tewas karena tak kuasa menahan serangan Luming. Ini. Kali ini, orang-orang Tiangong lainnya tertegun, dan pada saat yang sama, rasa dingin muncul di hati mereka. Bagaimana Luming bisa begitu kuat? Lebih dari selusin ahli bergegas keluar, tetapi sesaat kemudian, mereka terbunuh. Kekuatan bertarungnya terlalu mengerikan. Jika mereka yang baru saja keluar, konsekuensinya tidak terbayangkan. Anak laki-laki ini, kultivasi telah menembus. Sialan, bagaimana dia bisa pulih begitu cepat dan menembus kultivasinya begitu cepat setelah dia terluka parah sebelumnya? Beberapa orang kuat berkebangsaan Tianren meraung, yang tidak bisa dipercaya. Orang-orang di sisi lain tentara Mietian memiliki mata yang cerah dan harapan. Kekuatan bertarung Luming berada di luar imajinasi mereka. Mungkin, kali ini, itu akan disimpan. 4308. Aku katakan sebelumnya, cepat atau lambat kamu akan dibunuh, kalian, ambillah nyawamu. Mata Luming tertuju pada orang-orang kuat dari keluarga Tianren, dan kesempatan untuk membunuh sedingin pisau. Pada saat yang sama, dia mendorong nafasnya ke atas, melangkah keluar, dan terpaksa pergi menuju istana surga. Beberapa dari mereka lemah dalam daya juang. Mereka dingin di hati mereka. Mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur dan tidak berani menghadapi Luming. Jangan takut, ayo bergandengan tangan untuk membunuhnya. Kita akan berbagi pujian karena telah membunuhnya. Seorang lelaki kuat dari keluarga Tianren meraung. Dia memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Kultivasi Dewa Kaisar 6 kali lipat dan dia memiliki kekuatan tempur bintang 5. Bagus, mari kita lakukan bersama. Pakar lain dari klan Tianren meraung. Ledakan, ledakan.
Kemudian, beberapa orang kuat dari keluarga Tianren mengambil tindakan untuk membunuh Luming, baik dengan tombak, atau pedang. Tidak hanya Tianren, beberapa orang kuat dari ras lain juga membunuh Luming. Sebanyak 7 master, semuanya adalah pakar top di bidangnya. 7 tuan menyerang dengan kekuatan besar, 7 sinar cahaya, dengan kekuatan penghancur, membunuh 7 poin kunci Luming. Selamat datang. Mata Luming dingin. Menghadapi 7 tuan, Luming tidak mundur sama sekali dan saling membunuh di muka. Pada saat yang sama, dia bersinar dengan sinar, yang merupakan semua jenis seni rahasia kuno pertahanan, total lebih dari 200 jenis, menutupi dirinya. Sua. Adapun serangan 6 lainnya, Luming tidak peduli. Ledakan. Luming bertabrakan dengan 6 pria kuat dari surga dan keluarga pria. Pria kuat dari keluarga Tianren sangat kuat. Kaisar Dewa memiliki kekuatan tempur 6 berat dan bintang 5. Lebih dari 3 bulan lalu, Luming rusak parah karena satu gerakan. Tapi sekarang, kekuatan tempurnya secara keseluruhan tidak sebaik Luming, dan satu bintang lebih buruk dari Luming. Pada saat tabrakan, serangan orang kuat dari keluarga Tianren dikalahkan. Tombak itu terus menusuk pria itu. Dengan keras, tubuh pria itu tertusuk tombak, dan sebuah lubang besar keluar dari tubuhnya, dan dia mundur dengan liar. Sebuah langkah, pukulan berat. Lebih dari 3 bulan lalu, dia memukul Luming dengan satu gerakan. Sekarang, Luming telah memukulnya dengan keras. Situasinya benar-benar terbalik. Pada saat yang sama, serangan dari 6 master lainnya juga mengenai Luming satu demi satu. Ledakan, ledakan. Permukaan tubuh Luming lebih dari 200 pertahanan berat, getaran terus-menerus, mengeluarkan raungan keras. Kemudian, lapis demi lapis pertahanan, tercabik-cabik. Pada akhirnya, lebih dari 200 pertahanan dipatahkan, tetapi kekuatan ke-6 tuan itu hampir habis. Sisa kekuatan membombardir Luming, hanya menyisakan beberapa luka kecil pada Luming. Dengan peningkatan kultivasi dan kekuatan tabu, Luming menunjukkan seni rahasia kuno yang hebat, dan kekuatannya meningkat pesat. Itu tidak bisa dicegah lebih dari 3 bulan lalu, tapi sekarang bisa. Mati. Luming berbicara dengan acuh tak acuh dan terus membunuh orang kuat dari keluarga Tianren yang terluka olehnya. Ah, ayo pergi. Orang kuat berkebangsaan Tianren meraung ketakutan dan mundur dengan sekuat tenaga untuk melarikan diri ke kerumunan dan membiarkan orang lain menghalangi Luming. Ayo pergi. Bagaimana tentara Mietian bisa melewatkan kesempatan seperti itu untuk membunuh orang dari Istana Surgawi? Beberapa ahli terkuat di pihak Tiamong semuanya bertarung melawan Luming. Selebihnya tidak terlalu jempolan. Meski jumlah orangnya masih sedikit lebih banyak dari tentara Mietian, efektivitas tempur mereka tidak sebaik tentara Mietian, dan mereka terpaksa tertinggal. Dengan cara ini, mereka tidak akan dapat memberikan bantuan kepada orang-orang kuat berkebangsaan Tianren. Kamu tidak bisa pergi. Luming berbicara dengan acuh tak acuh. Dengan teknik gerakan yang hebat, Luming muncul di sisi lelaki kuat dari keluarga Tianren dengan kilatan bentuk tubuh. Postur langit yang pecah terus muncul dan membunuh pria itu. Kali ini, pria itu tidak bisa lagi menolak. Dia langsung tertusuk tombak dan jatuh di tempat. Serangan dari 6 orang lainnya memukul Luming lagi, tapi seperti sebelumnya, itu hanya membawa luka ringan pada Luming. Sekarang, giliranmu. Suara acuh tak acuh Luming terdengar, dan matanya sedingin pisau. Mereka disapu oleh mata Luming, dan kulit mereka tampak dipotong oleh pisau, dan rambut mereka berdiri. Mereka tidak bisa membantu tetapi mundur. Mereka mundur dengan cepat, sementara Luming mengejar lebih cepat. Sua. Melanggar gaya langit ditampilkan, dan tubuh berubah menjadi tombak. Itu berkedip seperti aurora besar. Uff. Kaisar Dewa 6 berat, hanya kekuatan tempur bintang 4 dari tuan keluarga Tianren, langsung terbunuh, jatuh di tempat. Hanya kekuatan tempur bintang 4, bahkan Luming tidak bisa berhenti bergerak, hanya bisa dibunuh dalam hitungan detik. Setelah membunuh pria itu, Luming berbalik arah dan membunuh orang lain. Itu terlalu cepat. Luming menggabungkan aurora besar dan migrasi besar. Orang-orang ini tidak bisa melarikan diri. Setiap kali pistol ditembakkan, 1 orang terbunuh. 5 kilatan berturut-turut, sisa orang-orang ini, semuanya terbunuh, tidak ada yang tersisa. Cincin penyimpanan orang-orang ini semuanya ada di tangan Luming. Melarikan diri. Orang-orang lainnya yang bertempur dengan pasukan pembasmi surga melihat pemandangan ini, dan jiwa mereka semua dalam bahaya. Di mana mereka berani tinggal dan melarikan diri ke segala arah. Jangan biarkan mereka kabur, bunuh. Bunuh, seseorang tidak akan tinggal. Kali ini, orang-orang yang menghancurkan tentara surga pecah dan membunuh orang-orang di istana surga. Orang-orang di pihak Tiamong tidak ingin berperang lagi. Mereka hanya ingin melarikan diri. Mereka menonton Luming sepanjang waktu. Mereka takut Luming akan melakukan sesuatu. Efektivitas tempur mereka tidak kuat sama sekali. Beberapa orang dibunuh oleh orang yang menghancurkan tentara surga. Luming tidak meninggalkan tangannya. Dia menginjak kehampaan dan membunuh orang-orang di Tiamong.
Dia secara khusus memilih orang-orang dengan kemampuan kultivasi yang kuat untuk bergerak, karena orang-orang ini kemungkinan besar memiliki tungku atau Hong Huang dan yang tidak boleh dilewatkan. Tangan Luming, sisi candi lebih satu sisi ke bawah. Luming tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang di Tiangong. Jika orang-orang ini tetap tinggal, mereka akan pergi ke sisi berlawanan dan menjadi musuh di masa depan. Lebih baik menyingkirkan mereka sesegera mungkin. Ketika Luming membunuh lebih dari 10 orang, yang lainnya dibunuh oleh orang-orang dari tentara Tianjun, dan tidak satupun dari mereka yang melarikan diri. Lagi pula, ada juga pakar top di pihak pasukan pembasmi, yang tidak lebih lemah dari orang kuat keluarga Tianren. Kalau tidak, serangan Tiangong tidak bisa dihentikan sebelumnya. Hahaha, selamat bersenang-senang. Bunuh semua sampah anjing ini di Istana Surga. Orang-orang di pihak tentara Mietian tertawa dan sangat senang. Sangat jarang memiliki kesempatan untuk memburu orang seperti ini. Kemudian banyak orang terbang ke darat. Muyun, kali ini, terima kasih atas bantuanmu. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Beberapa orang mengepalkan tangan dan mengucapkan terima kasih kepada Luming. Bersenandung. Daun terbang bersenandung dingin di hati, berdiri di satu sisi tidak berbicara. Saat dia dikalahkan oleh Luming, dia sangat kesal. Namun, pada saat itu, dia menekan kultivasi dan berperang melawan Luming. Dia selalu berpikir bahwa Luming lebih rendah darinya. Tapi barusan, kekuatan bertarung Luming sangat mengerikan. Bahkan jika dia tidak menekan kultivasinya, dia sama sekali bukan lagi lawan Luming. Ini membuatnya iri, cemburu, dan bahkan lebih tidak bahagia. 4309. Sama-sama, Tiangong adalah musuh kita bersama. Sejak aku bertemu dengannya, aku seharusnya melakukannya. Luming berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Ngomong-ngomong, karena kita kebetulan bertemu satu sama lain, kita mungkin juga bertindak bersama di masa depan. Dengan cara ini, kecepatan mengumpulkan pil Hong Huang harus lebih cepat. Saat ini, seorang pria kuat melamar. Pria kuat ini, yang tampaknya berusia 30-an, memiliki darah dewa primitif di tubuhnya. Kekuatannya sangat kuat. Dia adalah keberadaan Kaisar Dewa 6 kali lipat dan salah satu orang terkuat dalam kelompok pembasmi surga. Baru saja, pria ini berubah menjadi dewa primitif dan meraung, yang didengar oleh Luming. Bersama. Mata Luming bergerak, menunjukkan warna yang bergerak. Jika di tempat lain, tentu saja Luming tidak mau pindah bersama. Jika dia bertindak sendiri, dia akan lebih bebas dan santai. Bahkan dalam keadaan bahaya, dia bisa datang dan pergi dengan bebas. Tapi di dunia kedua kota Taisangxian, itu tidak sama. Di sini, bahkan jika kamu mendapatkan tungku, kamu juga membutuhkan seseorang untuk mengawasi dan mendesak tungku dari waktu ke waktu, sehingga tungku dapat terus bekerja dan memurnikan pil Hong Huang. Seperti Luming yang selalu membawanya, tentu saja tidak akan ada panen. Tapi kamu bisa bekerja dengan orang lain. Misalnya, bekerja sama dengan orang-orang yang menghancurkan tentara surga, Luming mengeluarkan tungku dan meminta mereka untuk membantu menjaga dan memurnikan pil Hong Huang. Pil Hong Huang yang disempurnakan oleh Luming dapat dibagi rata antara kedua belah pihak. Dengan cara ini, kedua belah pihak bisa mendapatkan keuntungan dan membunuh dua burung dengan satu batu. Oleh karena itu, Luming cukup tergerak untuk bekerja sama dengan pihak lain. Pergilah dengannya, aku tidak setuju. Saat itu, suara sumbang keluar. Ketika mereka melihat ke sumber suara itu, daun-daun yang berterbangan itulah yang membuka mulut mereka. Fei Ye memandang Luming dengan dingin dan berkata, kita tidak bisa bergerak bersamanya. Jangan lupa bahwa seluruh orang Tiangong mengejarnya. Jika kamu membunuhnya, kamu akan dinamai putra surga atau putri surga. Dalam kondisi seperti itu, seluruh orang Tiangong akan menjadi gila. Cepat atau lambat, dia akan dibunuh oleh orang-orang Tiangong. Dia akan bertindak bersama kami, dan kami akan terlibat olehnya, dan mengambil risiko yang sama seperti dia. Begitu ini dikatakan, wajah orang-orang yang membunuh tentara surga berubah. Memang, mereka juga aktif di bidang ini. Secara alami, mereka tahu bahwa selama ini, orang-orang di Tiangong dengan panik mencari Luming, mencoba membunuh Luming dan mendapatkan pujian Tianda. Mereka bergerak bersama Luming, dan mereka juga akan sangat berbahaya. Beberapa dari mereka berterima kasih atas bantuan Luming sebelumnya. Namun, dibandingkan dengan hidup mereka sendiri lebih baik daripada rasa terima kasih mereka kepada Luming. Jadi, untuk sesaat, tidak ada yang berbicara. Bahkan pria kuat dengan darah dewa primitif, wajahnya agak jelek, dan dia tidak membuka mulutnya. Haha. Luming terkekeh. Apakah ini cara orang-orang ini membalasnya karena telah menyelamatkan hidupnya? Mendengar tawa Luming, beberapa orang memerah dan menunjukkan rasa malu. Tapi Fei Ye, di dalam hatinya, menunjukkan ekspresi puas. Dia tidak ingin pindah dengan Luming. Yah, bagaimanapun, Muyun pernah menyelamatkan kita. Jika bukan karena bantuan Muyun, kita akan dibunuh oleh Istana Surgawi.
Jadi aku menyarankan agar kita memberi Muyun beberapa potong tungku yang kita dapatkan di DANCHNG. Bagaimana dengan Zhuang Mendao, yang memiliki darah dewa primitif, sangat malu. Dia merasa malu pada Luming. Aku menentangnya. Kami membeli tungku itu dengan hidup kami. Mengapa memberikannya padanya? Fei Ye langsung menangis lagi. Ya, kuali itu adalah kesempatan kita dan dasar hidup kita. Kita harus mengandalkan kompor ini untuk promosi dan lebih banyak kesempatan. Aku tidak setuju untuk memberikannya kepada mereka. Orang lain juga menelepon. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Fei Ye. Secara alami, dia berada di sisi lain Fei Ye. Tuan-tuan, tungku adalah hal yang paling penting. Apakah kita bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan atau tidak tergantung pada tungku ini? Ini terkait dengan masa depan kita semua. Jika ada yang mau memberikannya, berikan bagianmu. Teriak Fei Ye. Banyak orang saling memandang dengan kagum. Awalnya, beberapa orang juga setuju untuk memberi Luming beberapa tungku untuk membalasnya, tapi sekarang mereka ragu-ragu. Ini. Pria kuat dengan darah dewa primitif juga goyah. Orang lain menentangnya. Dia tidak bisa setuju dengan dia sendirian. Dia tidak bisa bergaul di masa depan. Dia akan dikucilkan oleh orang lain. Dia menunjukkan tatapan bingung. Tidak, aku punya banyak tungku. Kamu bisa menyimpannya. Selain itu, aku lebih suka bertindak sendiri. Ayo jalan sendiri. Luming berkata dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Setelah beberapa langkah, Luming berhenti lagi, menoleh untuk melihat Fei Ye dan berkata, aku harap kamu tidak bertanya apa-apa kepada aku. Dengan itu, Luming tidak berhenti, tetapi menghilang dari tempat itu. Konyol meminta sesuatu padanya. Dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri, meskipun dia memiliki kekuatan bertarung. Namun, para ahli di Tiangong dapat mengalahkannya sampai mati menarik siapapun. Dia sulit melindungi dirinya sendiri dan akan dibunuh kapan saja. Kami akan meminta sesuatu padanya di masa depan, haha. Fei Ye menyeringai pada Luming. Dia merasa sangat nyaman untuk mengusir Luming. Fei Ye, jangan terlalu jantan. Pria kuat dengan darah dewa primitif berteriak. Daun terbang melengkungkan bibir mereka. Luming terbang sampai ke area inti. Tapi setelah terbang beberapa lama, Luming tiba-tiba berhenti. Siapa? Menyelinap di belakangku. Minuman Mingleng Lu, mata seperti listrik, memindai bagian belakang. Dia telah merasa bahwa seseorang mengikutinya sekarang. Dia memiliki perasaan ini sejak dia pergi dengan Fei Ye. Selama periode ini, dia melakukan gerakan skala besar beberapa kali, tetapi dia tidak menghilangkan perasaan ini. Orang yang mengikutinya secara diam-diam ini benar-benar luar biasa. Orang biasa tidak bisa mengikutinya. Kakakmu, tidak, seharusnya kakak Lu. Sungguh luar biasa, aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya. Tawa menyebar, dan kemudian sesosok muncul. Ini adalah seorang pemuda berjubah panjang, jelas anggun dan tampan, dengan senyum di wajahnya sepanjang waktu. Kamu, Ye Ling. Mata Luming bergerak dan mengenali pria itu. Pemuda ini bukan dari Istana Surga, tapi dari pembasmi. Sebelumnya, Luming mencatat asal-usul hidupnya. Sebelumnya, pria inilah yang mengikutinya secara diam-diam. Begitu aku meninggalkan orang Fei Ye, kamu mengikutiku secara diam-diam. Apa tujuanmu? Luming bertanya langsung. Tentu saja aku ingin bekerja sama dengan saudara Lu. Ye Ling berkata sambil tersenyum. Identitas Luming bukanlah rahasia besar di pihak pembasmi. Banyak orang tahu bahwa Luming adalah Muyun, dan Ye Ling juga jelas tentang itu. Bekerja denganku. Sekarang Tiangong mengejarku kemana-mana, jadi kamu tidak takut terlibat denganku. Luming mencibir. 4310. Takut terlibat, apa yang harus ditakuti? Ye Ling tersenyum tipis dan melanjutkan, selain itu, aku tidak picik seperti orang-orang yang terbang pergi. Sejauh yang aku tahu, tubuh tabu menentang langit. Mereka memiliki keberuntungan yang tak terbatas. Mereka selalu bisa mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan. Ketika mereka menghadapi kesulitan, mereka akan mendapat manfaat darinya. Kerjasama denganmu, meski akan ada risikonya, tapi juga dengan peluang yang lebih besar. Kamu visioner, tapi kenapa aku harus bekerja sama denganmu? Lu Mingdao. Sekarang, kekuatanmu tidak terlalu kuat, dan kamu membutuhkan bantuan. Kekuatan tempurku saat ini berada di atasmu. Aku dapat membantumu. Kita dapat bekerja sama, saling melengkapi, dan saling menguntungkan. Ye Lingdao, ekspresinya tampak sangat percaya diri. Mata Luming sedikit menyipit. Kekuatan Ye Ling ini benar-benar luar biasa, yang tidak akan diragukan lagi oleh Luming. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa kultivasi pria ini 6 kali lebih tinggi daripada Kaisar Dewa, tetapi efektivitas tempur tidak dapat diukur dengan kultivasinya, karena dia adalah Tianjiao teratas dalam pasukan Tianjiao. Apa Fei Ye, di depannya, tidak layak disebut. Kekuatan bertarung pria ini jauh di atas Luming. Sekarang kerjasama mereka sangat bermanfaat bagi Luming. Yah, aku berjanji untuk bekerja sama.
Lu Ming berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Ye Ling adalah Tian Jiao di pihak pasukan Tian Jiao. Mereka milik Kam yang sama dan tidak boleh berbahaya baginya. Seperti yang dikatakan Ye Ling, kerjasama mereka adalah situasi yang saling menguntungkan. Haha, hebat. Ye Ling tertawa. Sejak aku meninggalkan Fei Ye dan yang lainnya barusan, kamu telah mengikutiku. Jadi kamu sudah ada sejak lama. Lu Ming bertanya lagi. Pria ini sudah lama berada di sini. Mengapa kamu tidak menyelamatkan Fei Ye dan yang lainnya? Jangan dipikirkan. Saat itu, aku baru saja tiba. Ketika aku tiba, Istana Surgawi sudah dikalahkan olehmu. Aku tidak membutuhkan tanganku sama sekali. Tentu saja, aku tidak melakukannya, tapi aku mengamati secara rahasia. Ye Ling menjelaskan. Lu Ming mengangguk. Jika orang ini sudah lama datang tetapi tidak melakukan apa-apa, Lu Ming akan meragukan karakternya. Kakak Lu, lihat ke arah yang kamu tuju. Apakah kamu ingin menyeberangi lautan Ekuador dan kemudian memasuki area inti? Kamu Lingdao. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Apakah kamu punya ferry? Ye Ling bertanya. Tidak. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Bagaimana kamu bisa menyeberangi lautan Ekuador tanpa menyeberanginya? Ye Ling menatap. Yah, ambil kesempatan. Lu Ming tersenyum canggung. Peluang. Mata Ye Ling membelalak. Dia memandang Lu Ming seolah-olah dia sedang melihat sesuatu yang mengejutkan. Untuk waktu yang lama, dia tersedak kalimat, itu gaya tabu. Lu Ming. Apakah kamu punya perahu untuk menyeberangi sungai? Setelah lama terdiam, Lu Ming bertanya. Tidak, tapi aku tahu ada tempat di mana aku ingin pergi bersamamu. Kamu Lingdao. Di mana? Lu Ming tertarik. Sebuah rumah abadi akan segera lahir, dan sekarang sejumlah besar orang bergegas ke sana. Umumnya, ketika sebuah rumah abadi lahir, akan ada bagian dari kapal feri di dalamnya. Jika kamu dan aku bergandengan tangan, kita mungkin tidak bisa mendapatkan sesuatu. Kamu Lingdao. Rumah peri. Begitu mata Lu Ming berbinar, seberkas cahaya melintas. Selain DANCHANG, ada juga beberapa Xianfu Xiankui di Taisang Xiancheng. Xianfu Xiankui lebih maju dan langka daripada DANCHANG, dan jarang lahir. Tapi akan ada lebih banyak peluang di Xianfu dan Xiankui. Xianfu Xiankui tidak hanya berisi tungku, tetapi juga beberapa harta karun lainnya, seperti bagian kapal terbang. Aku khawatir kelahiran rumah abadi akan menarik banyak ahli. Dengan kekuatan kita dapat menangkap bagian-bagian kapal feri dari para master di Tiamong itu. Lu Ming berbisik. Jangan khawatir. Setahu aku, banyak orang terkuat di Istana Surgawi sudah memasuki area inti. Mereka yang belum memasuki area inti tidak akan terlalu kuat. Kita harus berhati-hati dan jangan sampai dapat mengatasinya. Kamu Lingdao. Maka lakukanlah. Lu Ming membuat keputusan. Rumah abadi sekarang diselimuti oleh arai. Belum ada yang masuk. Ayo pergi. Ye Lingdao segera memimpin dan pergi ke suatu arah, diikuti oleh Lu Ming. Sepanjang jalan, aku tidak bertemu siapapun dari Tiamong. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di gurun. Menurut Ye Ling, lokasi Xianfu berada di gurun pasir. Itu. Setelah bergerak beberapa saat, Lu Ming menatap dan melihat ke depan. Di depan, ada cahaya terang, menerangi langit. Jauh, kamu bisa melihat rumah peri yang besar dan tak tertandingi, menjulang di padang pasir. Ini dia. Dua orang kejutan roh, terus bergerak maju, seluruh gambar rumah abadi, muncul di depan mata mereka. Xianfu seperti benteng besar, berdiri di padang pasir, menghadap Lu Ming dan sisi mereka ke arah gerbang depan. Di luar rumah peri, ada banyak orang di sekitar. Sekilas, setidaknya ada ribuan orang. Begitu banyak tuan. Begitu Lu Ming terhanyut, dia melihat banyak Tianren, beberapa di antaranya masih muda dan setengah baya. Tentu saja, lebih banyak dari ras lain, dan ada juga orang paruh baya dan muda. Di antara mereka, beberapa anak muda menarik perhatian Lu Ming. Tian Jiao dalam daftar alam semesta Tian Jiao. Lu Ming tergerak. Hanya ada 100 Tian Jiao dalam daftar alam semesta Tian Jiao. Mereka terkenal di alam semesta yang luas. Ketenaran mereka lebih tinggi daripada banyak dewa. Ada bahan dan potret mereka di atasnya. Lu Ming telah mempelajarinya, sehingga mereka dapat dikenali saat dilihat. Saat ini, di tengah keramaian, ada beberapa Tian Jiao yang tiada taranya di daftar alam semesta Tian Jiao. Orang-orang ini memiliki temperamen yang luar biasa. Berdiri di tengah keramaian, mereka menonjol dari keramaian. Bahkan penduduk surga dan manusia sulit menyembunyikan cahaya mereka. Namun, itu semua adalah tempat yang lebih rendah di alam semesta. Ini menarik. Lu Ming bergumam dengan jejak perang di matanya. Gabar, tepat di daftar Tian Jiao alam semesta, peringkat 98, dianggap sebagai penjaga gerbang daftar Tian Jiao alam semesta. Peringkat Tian Jiao ini semuanya di atas Gaber. Aku tidak tahu seberapa kuat mereka. Lu Ming sangat ingin tahu. Apakah ada orang di sini yang bisa mengenalimu?
Yeling bertanya pada Lu Ming. Sulit untuk dikatakan. Lu Mingdao tidak yakin. Dia tinggal di istana surgawi untuk waktu yang lama. Mereka yang pernah melihatnya pasti akan mengenalinya dari nafas kehidupan. Dengan begitu banyak orang di sini, dia tidak tahu apakah ada yang melihatnya. Selain itu, baju besi Tianbing yang biasa dipakai Lu Ming diambil kembali oleh orang-orang kuat di istana surga. Udara Lu Ming juga ternoda di baju besi. Jika ada yang mengingat nafas di baju besi, dia bisa mengenalinya. Oleh karena itu, berapa banyak orang yang dapat mengenali Lu Ming melalui nafas kehidupan? Lu Ming sendiri tidak yakin. Aku hanya bisa mengambil risiko. Aku bukan keturunan dewa primitif, dan aku belum mengolah roh primitif. Tidak ada perbedaan antara nafas dan berbagai ras di alam semesta. Orang-orang ini tidak mengenali aku sebagai orang yang menghancurkan tentara surga. Pergi, ayo pergi. Jika kamu dikenali, kami akan kembali dulu. Kamu Lingdao. Kemudian mereka melangkah maju, menuju rumah peri. 4311. Dua orang menuju rumah peri, banyak mata orang, menyapu ke arah Lu Ming dan Yeling. Lu Ming terlihat seperti biasa dan terlihat tenang. Namun, rasa spiritualnya menyebar dan mengamati perubahan setiap saat. Jika ada yang bisa mengenalinya, dia akan pergi. Ada begitu banyak master di sini. Lu Ming tidak bisa menghentikan mereka. Bahkan dengan Yeling. Namun, untuk kesenangan Lu Ming, orang-orang ini melirik Lu Ming dan Yeling dan mengalihkan pandangan mereka ke belakang. Tidak ada kelainan. Tidak ada yang mengenaliku. Lu Ming sangat senang. Lu Ming, termasuk Tianren itu, tidak mengenali Lu Ming, yang membuat Lu Ming merasa lega. Tampaknya meskipun baju besi perang Tianbing memiliki nafasnya, tingkat tinggi Tiamong jelas tidak membiarkan semua Tianren menyentuh nafasnya. Akan lebih baik jika tidak ada yang mengenalinya. Dia bisa memancing di perairan yang bermasalah dan mendapatkan bagian dari kapal feri. Lu Ming dan Yeling berdiri di satu sisi, diam-diam menonton. Saat ini, sekelompok orang sedang belajar di sekitar rumah abadi. Karena ada lapisan kekuatan di sekitar rumah abadi, mereka tidak bisa masuk. Ini adalah kekuatan susunan. Kita harus menghancurkan lapisan kekuatan ini sebelum kita bisa masuk. Rumah abadi sebenarnya ada di dunia, tetapi kita terhalang oleh kekuatan susunan. Itu diamati dan disimpulkan. Arrai, bisakah itu dipecahkan? Seseorang bertanya. Sulit, karena susunan ini dari era terakhir, dan prinsip operasinya sangat berbeda dengan susunan saat ini. Bahkan jika perlu dipecahkan, itu akan memakan waktu lama. Seseorang yang mahir dalam arrai jawaban. Kalau begitu pecahkan. Seorang lelaki surga dan manusia berkata dengan suara dingin, dengan nada memerintah, dan nadanya penuh dengan pesona tingkat tinggi. Wajah orang lain agak berat, di hati sangat tidak nyaman. Tapi sisi lain adalah manusia surga. Mereka tidak berani berbicara kembali satu sama lain. Mereka hanya bisa menahan amarah mereka dan mengamati dalam diam untuk menemukan cara menerobos pertempuran. Ini 7 hari. Ada jalan. Tiba-tiba, seorang pria yang kuat terlihat seperti berusia 30-an. Seperti yang kita semua tahu, secara alami dari keluarga kura-kura dunia, adalah yang paling mahir dalam susunan orang di tempat kejadian. Apakah ada cara untuk memecahkan arrai? Benar atau salah? Mata orang lain cerah, menunjukkan warna harapan. Tidak. Orang kuat penyu dunia menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu bilang kamu punya cara untuk menipu kami. Beberapa orang tidak bahagia. Dengarkan aku. Aku tidak dapat merusak arrai, tetapi aku memiliki cara untuk membuka saluran bagi orang untuk masuk, tetapi aku hanya dapat bersikeras pada 10 napas. Begitu 10 napas tiba, saluran tersebut akan segera menghilang dan arrai akan dimulai kembali. Apa? Hanya 10 napas. Lalu jika kita masuk, bukankah kita akan keluar? Seorang master klan Tianren mengerutkan kening, jelas untuk hasil ini, beberapa tidak senang. Tidak, aku sudah mempelajarinya. Arrai ini hanya bisa memblokir. Ketika keluar, seharusnya tidak ada reaksi. Jalan orang kuat kura-kura dunia. Ada sedikit relaksasi di hati mereka. Tidak apa-apa, selama kamu masuk, kamu tidak perlu khawatir untuk keluar. Namun, mereka langsung memikirkan sebuah pertanyaan, hanya 10 kali bernapas, begitu banyak orang di tempat kejadian, di mana kita bisa masuk, diperkirakan hanya sebagian dari mereka yang bisa masuk. Namun, semua orang ingin masuk. Bagaimana mereka harus dialokasikan? Mata banyak orang dingin dan melihat sekeliling dengan waspada. Jelas, akan ada pertengkaran nanti. Semua orang ingin masuk, pasti akan ada perang besar. Buka lorongnya, Tuhanku, kamu harus masuk. Siapa yang mau bertarung dengan kami? Seorang pemuda surga berkata dengan dingin, rambut emasnya berkibar tertiup angin, dan matanya penuh kebanggaan. Orang-orang dari ras lain semuanya menghindari pandangan pria ini, tetapi wajah mereka menjadi lebih bermartabat. Ya, orang Tianren harus masuk. Tidak ada yang berani bersaing dengan mereka. Di tempat kejadian, jumlah Tianren sekitar 30.
Hari-hari ini, ketika mereka memasuki lorong, mereka pasti akan menghabiskan waktu, dan waktu yang tersisa untuk orang lain akan lebih pendek. Persaingan akan semakin ketat. Kalau begitu aku mulai memecahkannya. Kemudian dia berdiskusi dengan beberapa orang lain yang mahir dalam susunan, lalu mengeluarkan beberapa bahan lain dan mulai memecahkan susunan tersebut. Orang lain menyaksikan dengan gugup, dan kekuatan ilahi mengalir ke seluruh tubuh, siap untuk diberikan kapan saja, menunggu saat pembukaan saluran, bergegas ke rumah abadi untuk pertama kalinya. Waktu, kehilangan lambat. Beberapa jam kemudian. Buka untukku. Kura-kura dunia yang kuat banyak minum dan dengan cepat mencubit formula segel dengan kedua tangan. Rune yang rumit dan misterius terbang keluar dan tidak masuk ke tanah. Di sekitar tanah, mengeluarkan sedikit getaran, jalur cahaya yang indah muncul, menjaga susunan rumah abadi, muncul celah. Kesenjangan ini tidak terlalu besar. Ini dapat menampung hingga 10 orang sekaligus. Masuk, masuk. Tian Jiao, anggota keluarga Tianren, bergegas menuju lorong terlebih dahulu. Tianren lain mengikuti, dan lebih dari 30 di antaranya berubah menjadi sinar dan bergegas ke lorong. Tidak ada yang berani bersaing dengan orang-orang dari keluarga Tianren. Sua-sua-sua. Kecepatan Tianren sangat cepat, lebih dari 30 orang, dengan hanya 2 tarikan napas, semuanya bergegas ke saluran dan ke dalam barisan. 2 napas, 8 napas. Pergi. Aku harus memasuki rumah abadi, tungku, kapal feri. Banyak orang meraung di dalam hati mereka, memancarkan cahaya keserakahan, dan bergegas ke lorong. Ribuan orang bergegas ke lorong kecil bersama-sama. Itu sangat ramai sehingga tidak mungkin untuk masuk sekaligus. Banyak orang bahkan bertemu satu sama lain, yang secara alami menyebabkan perang besar. Minggir dan jangan menghalangi jalanku. Kamu yang menghalangiku. Kamu yang keluar dari sini. Mencari kematian. Mati untukku. Dekat dengan bagian itu, semua jenis serangan pecah dan huru hara besar pecah. Segera, seseorang terbunuh dan kepalanya terbang jauh. Beberapa orang segera melibatkan orang lain, dan tiba-tiba, seluruh area, terjadi perkelahian besar. Semua orang ingin bergegas maju dan bergegas ke bagian itu, tetapi ada seseorang di depanku. Apa yang harus aku lakukan? Hanya dengan membunuh satu sama lain mereka dapat menyerbu masuk. Ketika perang pecah, beberapa orang sangat mencolok. Misalnya, Tian Jiao, yang ada di daftar Tian Jiao alam semesta, merajalela dan tak terkalahkan. Semua orang yang berdiri di depan mereka terbunuh. Tentu saja, yang paling kuat bukan hanya talenta alam semesta, tetapi juga beberapa anak muda dengan kekuatan tempur yang sangat kuat. Di tahun-tahun utama ini, waktu kultivasinya relatif lama, kultivasinya sangat dalam, dan menghabiskan banyak waktu untuk semua jenis seni rahasia asli, rahasia fisik, sehingga kekuatan semua aspek juga sangat menakjubkan. Eksistensi yang kuat ini, terus maju, telah mendekati pintu masuk. 4312. Luming dan Yeling juga sangat cepat. Tubuh Luming seperti Fata Morgana, berkelap-kelip di tengah kerumunan, menghindari serangan dan mendekati pintu masuk lorong dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan jika beberapa orang ingin melawan Luming, mereka hanya menemukan bahwa mereka telah kehilangan jejak Luming. Metode tubuh Yeling juga sangat misterius, yang tidak lebih buruk dari Luming. Dia tidak perlu melakukan apapun. Dia menghindari serangan orang lain dan dekat dengan lorong. Saat Luming mendekati pintu masuk lorong, 3 napas telah berlalu. Dengan 2 nafas yang digunakan oleh Tianren, waktu telah berlalu 5 nafas, dan masih tersisa 5 nafas. Saat ini, setelah Tianren, lebih dari 50 orang bergegas masuk ke lorong. Saat Luming hendak bergegas ke lorong, kekuatan teror datang dari belakang, menyerangnya. Kekuatan ini membuat Luming merasakan krisis. Tanpa memikirkannya, Luming berbalik dan meninju. Kekuatan tinju yang cerah bertabrakan dengan cahaya pedang berwarna merah darah, dan raungan sengit pecah. Sekelompok orang di sekitar adalah yang pertama menanggung beban dan terkena raungan sengit. Beberapa jeritan terdengar berturut-turut. Dalam sekejap, 7 atau 8 dari yang lebih lemah langsung ditembus oleh kekuatan ini dan jatuh di tempat. Beberapa dari mereka juga terluka, batuk darah dan mundur, dengan ekspresi panik di mata mereka. Itu kamu, sialan. Lu Mingleng minum. Dia diserang oleh seorang pemuda berjubah merah, tampan, dengan rambut merah dan cahaya jahat di matanya. Luming mengenal pria ini. Namanya Sueji. Dia adalah Tian Jiao yang tak tertandingi dalam daftar alam semesta Tian Jiao. Dia berasal dari 10 kelompok etnis teratas. Pria ini berada di peringkat 89 di alam semesta, lebih kuat dari Albert. Bagus untuk menghentikanku. Aku akan mengambil nyawamu. Wajah Sueji menunjukkan senyum ganas. Dia memadatkan pedang darah di tangannya. Pedang darah bergetar dan berubah menjadi ratusan lampu pedang. Dia membunuh Luming. Pedang itu sangat tajam dan kuat. Tiang darah ini, budidaya telah mencapai 5 tingkat kaisar ilahi, tetapi kekuatan tempur seharusnya melebihi Gaber.
Lu Ming memperkirakan bahwa orang ini mungkin telah mencapai kekuatan tempur bintang 7. Ini benar-benar Tianjiao alam semesta yang tak tertandingi, dan kekuatan tempurnya sangat menakjubkan. Namun, orang ini bukanlah lawan Lu Ming. Lu Ming memadatkan pistol panjang di tangannya. Tombak itu mengayun dan mengeluarkan jutaan tombak, menghalangi cahaya pedang Sueji. Kemudian, Lu Ming melirik tiang darah dengan acuh tak acuh. Alih-alih terus menembak, Lu Ming mengedipkan tubuhnya dan bergegas ke celah barisan. Bocah ini, sialan. Darah sangat terus bergerak, tiba-tiba tidak ada hubungannya dengan Lu Ming. Di matanya, peluang pembunuhan yang kejam terungkap. Tubuhnya berkedip, dan dia juga bergegas ke celah susunan. Pada saat yang sama, Ye Ling dan Lu Ming bergegas ke celah barisan hampir pada waktu yang bersamaan. Begitu mereka menerobos celah dalam formasi, mereka sampai di sebuah halaman. Ini adalah halaman di depan Xianfu. Ada banyak tanaman yang ditanam di pekarangan ini, tetapi tanaman ini sudah kering semua. Tidak ada daun yang tersisa, dan hanya ranting dan dahan yang layu yang tersisa. Cabang itu bergerak. Tiba-tiba, Lu Ming menemukan cabang-cabang kering itu, beberapa pindah lagi. Jika dilihat lebih dekat, pupil Lu Ming menyusut. Karena dia menemukan bahwa kelabang hidup di cabang-cabang ini. Kelabang hitam, seperti pedang kecil. Ini adalah kelabang pedang hitam. Lu Ming pernah melihatnya di bidang dan tingkat ungu. Wah, wah. Saat ini, pedang kelabang ini meledak ke arah Lu Kong dengan suara tajam. Puff. Segera, seseorang diserang, tubuhnya ditusuk oleh pedang hitam kelabang, balas berteriak. Lalu, ada lebih banyak kelabang pedang hitam, buru-buru ke orang ini, ingin membunuh orang ini dalam satu gerakan. Keluar dari sini. Pria itu meraung, mengeluarkan senjata Tai Sang Xian Cheng dan memotongnya. Kong, kong, kong. Senjata Tai Sang Xian Cheng, yang dipotong pada kelabang pedang hitam ini, benar-benar membuat suara emas dan besi berpotongan, dan percikan api menyembur kemana-mana. Lebih dari 10 kelabang pedang hitam dipotong dan diterbangkan, tetapi tidak dipotong. Kelabang pedang hitam ini, terus menyerbu orang ini, sangat cepat, dan juga akan berputar di udara. Jumlahnya terlalu banyak, orang ini telah terluka dan tidak bisa melawan. Setelah beberapa langkah, dia tertusuk oleh kelabang pedang hitam dan jatuh di tempat. Saat ini, hampir semua orang yang memasuki rumah abadi diserang oleh kelabang pedang hitam. Tanpa ragu, Lu Ming mengeluarkan pedang. Ini adalah pedang Tai Sang Xian Cheng. Ini sangat tajam. Pergelangan tangan bergetar, dan pedang itu menembus udara dan memotong. Di udara, itu terbagi menjadi puluhan lampu pedang, dan memotong kelabang pedang hitam itu, kong. Kong. Di antara percikan api, selusin kelabang pedang hitam dipotong dan diterbangkan, tetapi tidak dipotong. Sangat sulit. Mata Lu Ming membeku. Kelabang pedang hitam ini belum dipotong. Dia ingat bahwa ketika dia berada di bidang dan tingkat ungu, kelabang pedang hitam itu dapat dengan mudah dipotong. Tapi sekarang, itu belum terputus. Kekuatan kelabang pedang hitam lebih kuat daripada medan dan tingkat ungu. Aku tidak tahu berapa banyak. Kelabang pedang hitam ini, setelah dipotong, memutar tubuh mereka sebentar, lalu bergegas ke Lu Ming. Aku tidak percaya, aku tidak bisa membunuhmu. Mata Lu Ming dingin, dan 60 triliun sel tubuhnya bergetar. Jejak kekuatan tabu menyembur dari setiap sel, menyatu menjadi lautan kekuatan yang luas, dan mengalir ke lengan Lu Ming dan berubah menjadi kekuatan yang mengerikan. Sua. Pedang di tangan Lu Ming dipotong lagi. Sebelum langkah itu, Lu Ming hanya menggunakan 2 titik kekuatan. Karena dia telah bersentuhan dengan kelabang pedang hitam, dia berpikir bahwa 2 titik kekuatan sudah cukup. Selanjutnya, akan ada pertempuran sengit di rumah abadi. Itu sedikit menghemat kekuatan. Hanya saja kekuatan kelabang pedang hitam itu di luar dugaannya. Dia hanya bisa menggunakan 5 poin kekuatan. Kali ini, ketika selusin kelabang pedang hitam dipotong oleh pedang, mereka dengan mudah dipotong menjadi 2 bagian dan jatuh ke tanah. Mereka telah kehilangan nafas kehidupan. Tiang darah juga menyerbu setelah Lu Ming, awalnya ingin terus berurusan dengan Lu Ming, tetapi karena dia dikelilingi oleh sekelompok besar kelabang pedang hitam, dia hanya bisa menahan kelabang pedang hitam. Kekuatan bertarung Lu Ming adalah yang terbaik saat itu juga. Dia bisa membunuh kelabang pedang hitam, yang tidak berarti orang lain bisa. Faktanya, banyak orang yang sedang mengalami krisis saat ini. Beberapa dari mereka telah jatuh ke tanah dan kehilangan nafas hidup. Sekalipun kultivasi kekuatan tempur relatif kuat, masih banyak orang yang terluka. Di belakang, masih ada orang yang bergegas masuk. Terakhir, 10 kali pernapasan. Sebelum dan sesudah, hampir 200 orang bergegas masuk. Namun saat ini, lebih dari 30 orang tewas di tangan kelabang pedang hitam. Dan gerbang rumah abadi masih tertutup. 4313. Gerbang Xianfu ditutup, dan di sini, kelabang pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya menyerang mereka. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mundur? Banyak orang sangat enggan.
Begitu dia masuk, dia akan pergi. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia bahkan tidak memasuki gerbang rumah abadi. Tetapi jika kamu tidak mundur, kamu akan dibunuh oleh kelabang pedang hitam. Apa yang harus dilakukan? Ah! Saat ini, terdengar teriakan, seseorang tewas di tangan kelabang pedang hitam. Dan setelah dibunuh oleh kelabang pedang hitam akan merangkak ke dalam mayat orang yang terbunuh dan memakan sari dagingnya, yang sungguh menyedihkan. Sialan, kembali. Pergi. Lebih dari selusin orang akhirnya pingsan dan bergegas keluar. Seperti yang diharapkan, seperti yang dikatakan orang kuat dari klan kura-kura dunia, tidak akan ada hambatan untuk berhenti. Dia dengan mudah meninggalkan jangkauan arai dan kembali keluar. Di luar arai, kamu juga bisa melihat situasi di dalamnya. Saat ini, banyak orang di luar barisan yang pucat dan berkeringat. Mereka senang bahwa mereka tidak masuk sekarang. Secara khusus, beberapa pejuang yang lama bahkan lebih ketakutan. Jika mereka baru saja masuk, mereka mungkin sudah mati di tangan kelabang pedang hitam. Benar saja, peluangnya tidak mudah diambil, apalagi rumah peri semacam ini penuh dengan krisis. Klik. Tepat pada saat ini, gerbang rumah abadi, secara tak terduga, mengeluarkan bunyi klik dan gosok, dan kemudian, membukanya. Ya, gerbang Xianfu terbuka secara otomatis. Luming dan yang lainnya sedikit terpana, lalu menunjukkan warna keterkejutan. Gerbang Xianfu terbuka. Haha, aku sangat beruntung. Aku ingin berhenti sekarang. Aku juga, untungnya, aku bertahan lebih lama. Pergi. Tiba-tiba, sebuah bayangan akan menerbangkan kelabang pedang hitam, dan kemudian menuju gerbang rumah abadi. Luming dan Yeling juga terus menembak kelabang pedang hitam di sekitar mereka, lalu bergegas ke gerbang rumah abadi. Beberapa orang di depan, sudah bergegas masuk ke gerbang. Begitu mereka bergegas ke gerbang, kelabang pedang hitam itu berhenti, tidak mengejar, dan berbalik untuk membunuh yang lain. Di luar barisan, lebih dari 10 orang yang baru saja keluar tertegun. Kemudian wajah menjadi merah, hampir memuntahkan darah. Ada apa? Begitu mereka mundur, gerbang rumah abadi terbuka. Penyesalan yang tiada taraf. Jika mereka bertahan sedikit lebih lama, mereka akan dapat bergegas ke rumah abadi. Jika kamu memasuki rumah abadi, kamu mungkin bisa mendapatkan peluang besar, membuat kemajuan besar dalam kultivasi kamu, dan mengubah takdir kamu. Selama pemikiran tentang peluang yang mungkin saja lepas dari tangan mereka, mereka marah pada sakit jantung dan hati, paru-paru dan ginjal. Luming dan Yeling sangat cepat sehingga mereka tidak bisa bernapas dan bergegas ke gerbang. Begitu mereka bergegas ke gerbang, kelabang pedang hitam itu tidak lagi mengejar. Di belakang gerbang ada aula besar. Di depan aula utama, ada 9 gerbang. Di belakang gerbang, gelap dan jelas ada lorong. Saat ini belum ada yang bergerak, karena tidak tahu pintu mana yang harus dituju, mana yang aman dan mana yang berbahaya. Mereka menunggu orang lain untuk menguji. Sua. Di belakang, ada orang yang bergegas masuk. Yang lain sudah masuk. Nak, mati untukku. Begitu Sueji bergegas ke aula, dia menatap Luming. Di belakangnya, ada sepasang sayap kelelawar berdarah dengan satu kipas. Bentuk tubuhnya seperti kilatan petir dan bergegas menuju Luming. Kali ini, dia tidak menggumpalkan pedang yang berdarah untuk menyerang, tetapi dengan cakar yang tajam, mencengkeram Luming. Cakarnya yang tajam, sangat tajam, dikelilingi oleh cahaya darah, di antara ombak, dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Bersenandung. Luming bersenandung dengan dingin, tanpa rasa takut sama sekali, dan menyapanya dengan tinjunya. Kedua sosok itu bertabrakan satu sama lain, dan tinju serta cakar mereka berpotongan. Tusinan gerakan diperjuangkan dalam sekejap, dan tidak ada pemenang atau pecundang. Kultivasi tiang darah, di 5 puncak Kaisar Dewa, kekuatan tempur mencapai 7 bintang, lebih kuat dari Gaber. Namun, kultivasi Luming saat ini telah mencapai 4 tingkat Kaisar Dewa. Jika dia melakukan yang terbaik, kekuatan tempurnya akan benar-benar menghancurkan tiang darah. Namun, Luming tidak melakukan yang terbaik. Dia hanya memiliki kekuatan bertarung bintang 10 yang eksplosif, yang diikat dengan Sueji. Tembak kepalanya. Jika kinerja terlalu kuat sekarang, itu akan ditonton oleh orang lain. Jika ada harta di belakang, tidak mudah untuk bersaing. Oleh karena itu, kinerja Luming relatif rendah, tetapi perang dengan Sueji menjadi seri. Tapi dalam pandangan Luming, itu sudah rendah, tapi di mata orang lain, itu sangat mengerikan. Ini kekuatan bertarung yang mengerikan. Siapa bocah ini? Dia hanya 4 kali lipat Kaisar Dewa. Dia bahkan bisa bertarung dengan Sueji. Sueji memiliki kekuatan bertarung 7 bintang. Dia menggulingkan yang lain. Sekarang, beberapa orang bahkan menggambar dengan Sueji dengan kultivasi yang lebih rendah. Mengerikan, terlalu mengerikan. Bagaimana mungkin pria ini memiliki 10 bintang? Banyak orang tersentak dan menatap Luming dengan kaget.
Meskipun tingkat ketuhanan lebih kuat dari alam ketuhanan, lebih mudah bagi mereka yang memiliki kekuatan ketuhanan untuk membatasi pemahaman mereka. Namun, di ranah dewa dan kaisar, hanya ada sedikit orang yang dapat mencapai kekuatan tempur bintang 10, yang sangat jarang. Apa asal-usul orang ini? Secara khusus, Tianjiao yang tak tertandingi dalam daftar kosmopolitan lainnya sangat bermartabat. Kekuatan tempur bintang 10, terlalu mengerikan, akan menjadi musuh mereka. Di kota surgawi Taisang ini, kekuatan bertarung bintang adalah fundamental, dan kultivasi adalah yang kedua. Karena di kota abadi Taisang, selama ada Pil Hong Huang, kultivasi akan maju pesat. Setelah lama beberapa saat, selama Pil Hong Huang cukup, mereka akan segera menyusul. Dengan kekuatan bertarung Luming, begitu pencapaiannya menyusul, itu akan sangat mengerikan. Mata banyak orang berbinar, menunjukkan kesempatan untuk membunuh Luming. Bam, bam, bam. Luming dan Sueji telah memainkan 100 gerakan, tak satu pun dari mereka yang menang atau kalah. Ada raungan sengit. Mereka berdua mundur pada saat yang sama dan berdiri berhadapan satu sama lain. Brengsek. Sueji mengaum di dalam hatinya dan menatap Luming dengan dingin di matanya. Namun, matanya yang dalam penuh dengan keterkejutan. Kekuatan bertarung Luming di luar dugaannya. Baru saja, dia telah mendorong kekuatan bertarungnya secara ekstrim, dan dia masih tidak bisa memenangkan Luming. Untuk menghadapi orang yang lebih rendah darinya, dia tidak bisa memenangkan pihak lain. Dalam hidupnya, dia hanya bertemu situasi seperti itu sekali. Ini adalah kedua kalinya. Siapa kamu? Darah sangat dingin untuk diminum. Dia tidak percaya bahwa Luming adalah orang yang kesepian dan tidak bernama, yang sebagian besar adalah Tianjiao yang tiada taranya. Dalam benaknya, beberapa iblis paling mengerikan dengan cepat muncul, tetapi mereka tidak setingkat dengan Luming. Kultivasi tidak benar. Dia mengenal beberapa iblis yang paling mengerikan, dan kultivasinya tidak hanya 4 kali lipat dari Kaisar Dewa. Luming mencibir dan tidak menanggapi. Mata orang lain akhirnya dikeluarkan dari tubuh Luming. Karena saat ini seseorang sudah bergegas menuju 9 gerbang. Ada seorang pria yang tidak bisa hidup. Sua. Dua sosok pergi bersama dan bergegas ke gerbang tanpa menyebabkan kelainan apapun. 4314. Tidak apa-apa. Mata banyak orang bergerak. Kedua pria itu bergegas ke gerbang tanpa menyebabkan kelainan apapun. Apakah beruntung aku baru saja berlari ke gerbang yang aman, atau apakah ke-9 gerbang itu aman? Di hati orang-orang, sebuah pemikiran muncul. Sua. Seseorang bergegas ke gerbang aman, memasukinya dan menghilang. Ayo pergi ke sini juga. Cara ketidakpedulian Tianjiao dari keluarga Tianren, dengan sekelompok orang Tianren, berjalan menuju gerbang. 8 gerbang lainnya tidak pasti, tapi setidaknya yang ini aman, jadi pilihlah yang ini. Ini membuat hati orang lain tenggelam dan wajah mereka terlihat sedikit jelek. Beberapa orang yang ingin bergegas ke gerbang berhenti. Bahkan jika ada harta, mereka tidak akan mendapat bagiannya. Jangan bicara tentang harta, mungkin saat kamu dalam bahaya, kamu akan membiarkan mereka memblokir pedang. Tidak ada yang mau bersama Tianren. Ayo kita coba gerbang yang lain. Akhirnya, seseorang berjalan ke gerbang lain, siap untuk menguji. Tanpa diduga, mereka memasuki gerbang tanpa bahaya atau ketidaknormalan. Tidak ada. Apakah tidak ada bahaya di 9 gerbang ini? Apakah karena kita mengkhawatirkannya? Mungkin hanya 9 gerbang biasa. Banyak orang berbicara secara rahasia. 2 gerbang berturut-turut baik-baik saja, yang membuat banyak orang lebih berani. Segera, seseorang pergi ke pintu lain yang tidak dilalui siapapun. Itu masih baik-baik saja, tidak ada yang aneh. Sepertinya itu hanya gerbang biasa. Kali ini, biarkan lebih banyak orang memiliki keberanian. Pergi. Ayo pergi juga. Orang-orang terus bergerak menuju pintu lain. Hampir setiap pintu, ada orang berjalan, dan hasil akhirnya nihil. Luming dan Ye Ling saling memandang, lalu menganggukkan kepala. Tubuh mereka berkedip dan menuju gerbang paling kiri. Mereka bergegas ke gerbang. Sueji melihat sosok Luming Yuan dan berkedip beberapa kali. Akhirnya, dia tidak memilih jalan yang sama dengan Luming, tetapi pergi ke gerbang lain. Di belakang gerbang ada lorong, gelap dan dalam. Beberapa orang berlari di saluran, awalnya kecepatannya tidak cepat, berjaga-jaga, tetapi tidak menemui kelainan. Lambat laun, orang-orang menjadi berani, kecepatannya semakin cepat. Setelah berlari sekitar beberapa ratus mil, ada cahaya di depan. Jalan, ini akhirnya. Itu. Mata Luming bergerak. Di ujung lorong, dia menemukan, ada platform besar. Di atas platform, ada garis yang terjalin menjadi 8 diagram besar. Pada 8 diagram ini, ada beberapa tungku yang dipajang. Ada 12 tungku. 1 besar, 11 kecil. Besar,
berdiameter sekitar 3 meter, kecil, berdiameter sekitar 1 meter. Mata banyak orang berbinar. Aku tidak menyangka bahwa, tepat setelah memasuki rumah abadi, aku melihat 12 tungku dan, yang sebanding dengan bidang dan tingkat ungu. Sua. Bagian ini, ada lebih dari selusin orang, pada saat ini, meledak dengan sekuat tenaga, menuju platform, menuju 12 tungku. Luming dan Yeling juga bergerak, mereka berdua, langsung menuju tungku berdiameter sekitar 3 meter itu. Tungku dengan diameter 3 meter lebih baik daripada 10 tungku dengan diameter 1 meter. Oleh karena itu, tidak hanya Luming dan Luming yang tertarik dengan tungku besar ini. Ada beberapa lainnya. Pergilah. Di antara mereka, ada seorang lelaki besar dengan kepala botak dan cahaya Buddha di sekujur tubuhnya. Dia terlihat seperti arhat emas. Dia sangat kuat. Ayunan telapak tangannya, beberapa cetakan telapak tangan emas, ke arah Luming dan lainnya. Ini adalah keluarga Buddha murni, dengan kultivasi Kaisar Dewa 6 kali lipat, dan kekuatannya sangat kuat. Cetakan telapak tangan emas, teror yang tak tertandingi, bahkan Luming, merasakan sedikit tekanan. Ledakan. Luming mengepalkan tangan dan bertabrakan dengan cetakan telapak tangan emas ini, menghalangi cetakan telapak tangan emas. Yeling juga mencetak telapak tangan, yang juga memblokir cetakan telapak tangan emas. Namun, ada dua orang lainnya yang juga bergegas menuju tungku berdiameter 3 meter itu. Mereka tidak sekuat Luming dan Yeling. Kedua pria itu meraung dan mencoba melawan, tetapi ketika cetakan telapak tangan emas ditekan, serangan mereka dikalahkan, dan cetakan telapak tangan menekan mereka. Mereka menjerit, dan tulang mereka patah sedikit demi sedikit, batuk darah dan terbang kembali. Mereka sudah sama marahnya dengan Bosamer. Kekuatan tempur bintang 4. Kekuatan juang pria Buddha yang kuat ini telah mencapai 4 bintang, dan kultivasinya telah mencapai tingkat ke-6 Kaisar Dewa. Kekuatan bertarungnya tidak lebih lemah dari darah. Nak, jika kamu ingin bertarung denganku, kamu tidak boleh mendapatkan tungku ini dariku. Pria kuat Buddha itu mencibir. Meski begitu, matanya ke arah Luming dan Yeling penuh dengan kesungguhan. Baru saja, Luming dan Yeling dengan ringan memblokir serangannya, yang membuatnya merasa sedikit tidak berdasar. Ya, itu tergantung pada kekuatanmu. Luming tertawa dan bergegas menuju tungku. Orang kuat berkebangsaan Buddha bergegas ke tungku. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, ada angin kencang di udara di atas, dan terdengar suara keras memecah udara. Mata Luming membeku, tidak mau berpikir, tinju ke arah puncak ledakan. Di atas, cahaya pisau, ke arah Luming ditebang, dengan kekuatan tinju Luming bersama. Raungan sengit, lampu pisau diblokir, Luming melihat, sosok tinggi, kembali. Namun, begitu sosok ini mundur, ada sosok lain yang terus bergegas menuju Luming. Sebanyak beberapa, pisau ringan dingin, lurus memotong kepala Luming. Tubuh Luming melintas dan mundur dengan cepat untuk menghindari cahaya dari pisau-pisau ini. Apakah ini boneka? Saat ini, Luming bisa melihat penampakan sosok-sosok tersebut. Mereka diserang dalam bentuk orang dewasa, tingginya lebih dari 2 meter, bersenjatakan pedang. Namun, mereka bukan darah dan daging. Sepertinya mereka terbuat dari logam, tapi mereka bukan keluarga logam. Di mata mereka, ada cahaya yang dingin dan tanpa ampun. Luming dapat melihat bahwa ini seharusnya semacam boneka. Saat ini seperti dua kacang polong, wayangnya sama saja. Setiap prajurit besar dan kuat cukup kuat untuk dibunuh. Sua. Boneka-boneka ini vertikal dan horizontal, dan dipotong oleh cahaya pisau. Seorang ahli dari 3 tingkat dewa dan kaisar terbelah 2 dan jatuh di tempat. Ada lebih dari selusin orang di platform ini. Dalam sekejap, hanya tersisa 3 orang, Luming, Yeling, dan Buddha Zhuanghan. Sua. Ratusan boneka membunuh Luming dan menutupinya dengan ratusan lampu pedang. Setiap cahaya pedang sangat kuat. Membunuh. Pria kuat berkebangsaan Buddha itu minum dan tubuhnya memancarkan sinar yang indah. Di belakangnya, seorang Buddha raksasa muncul. Buddha ini, dengan ratusan tangan, meledak ke arah boneka satu demi satu. 4315. Ratusan cetakan tangan emas bertabrakan dengan cahaya pisau puluhan boneka, dan raungan dahsyat pecah. Namun, boneka-boneka ini sangat kuat sehingga mereka dipotong dengan pedang mereka, dan cetakan telapak tangan emas bergetar hebat dan kemudian runtuh. Lampu pisau, terus memotong ke arah orang kuat Buddha. Wajah pria Buddhis yang kuat itu sangat berubah. Tubuhnya tiba-tiba mundur dan terus berkedip. Dia ingin menghindari cahaya pisau. Namun, dia agak lambat dan tidak menghindarinya sepenuhnya. Dia terpotong oleh beberapa lampu pisau, mematahkan cahaya pelindung tubuh Buddha dan meninggalkan beberapa luka di tubuhnya. Pada saat yang sama, mereka berbaur dengan wayang. Yeling, pada saat ini, akhirnya menunjukkan kekuatannya yang kuat. Bentuk tubuhnya berubah menjadi hantu, dan dia berenang di antara boneka-boneka itu.
Saat dia berenang menjauh, dia terus menembakkan telapak tangannya. Setiap kali dia menembak, satu boneka dipukul dan diterbangkan. Dalam sekejap, puluhan boneka diledakkan. Luming hampir meledak dengan seluruh kekuatannya, dan memicu kekuatan tempur 7 kali dari formula kata pertempuran, jadi dia hampir tidak menggunakan gaya langit yang pecah. Dia meniup puluhan tinju berturut-turut, melawan puluhan boneka. Setelah serangkaian raungan, Luming merasakan kekuatan yang keras dan tak tertandingi datang, dan tubuhnya tidak bisa membantu tetapi mundur dengan keras. Tentu saja, pukulan boneka itu hanya mengenai boneka itu, tetapi tidak memukulnya sama sekali. Gunakan senjata Taisang Xiancheng. Satu sisi, Yeling mengingatkan. Di tangannya, dia sudah mendapatkan pedang ekstra, yang merupakan senjata yang dia dapatkan di kota abadi Taisang. Wah, wah. Pedang pertempuran berubah menjadi cahaya pedang dan dipotong pada beberapa boneka. Benar saja, boneka-boneka itu langsung dibelah dan dipotong menjadi dua. Senjata Taisang Xiancheng bisa mematahkan boneka ini. Di tangan Luming, ada juga pedang. Sua. Pisau Luming Ren adalah satu, dan dia memotongnya di atas kepala boneka. Zizi. Pedang memotong boneka itu dan mengeluarkan suara menusuk. Akhirnya kepala wayang ini terbelah, dan wayang ini langsung lumpuh di tanah. Namun, wajah Luming tidak senang. Lebih sulit untuk membelah boneka daripada yang kita duga. Baru saja, kami bertemu dengan rintangan besar, yang sangat sulit. Yeling terlihat ringan dan mudah, yang hanya menunjukkan bahwa kekuatannya terlalu kuat. Sua, Sua. Setelah membelah boneka, Luming terus menyerang, dan pedangnya terus dipotong. Beberapa boneka dibelah oleh Luming dan berserakan di tanah. Meski melelahkan, tapi tetap tidak bisa menahan serangan Luming. Namun, tidak mudah bagi pria Buddhis yang kuat itu. Dia juga mengeluarkan senjata Taisang Xiancheng, yang merupakan kapak. Pada awalnya, dia bisa membunuh beberapa boneka secara berurutan, namun lambat laun, telapak tangannya menjadi mati rasa dan lengannya sedikit gemetar. Membelah boneka-boneka ini terlalu kuat untuk melawan kejutan, dan pada saat yang sama, menghabiskan terlalu banyak tenaga. Namun, ada ratusan wayang di peron ini, dan masih ada wayang yang menyerbu ke arah mereka. Pria kuat Buddha itu meraung dan bertarung dengan sekuat tenaga. Segera, 56 boneka lainnya dibunuh olehnya. Sebanyak lebih dari 10 boneka tewas di tangannya. Namun saat ini, tenaganya hampir habis, lengannya sakit, dan mulutnya berdarah. Dia tidak bisa memegang kapak lagi. Kapan? Dia membuat gerakan lain dengan boneka. Kali ini, lengannya gemetar hebat, dan dia tidak bisa memegang kapak lagi. Pada saat yang sama, setidaknya 10 boneka membunuh orang-orang Buddha yang kuat. Tidak ada pertolongan. Pria kuat berkebangsaan Buddha, dengan ekspresi putus asa, berteriak minta tolong. Namun, Luming dan Yeling tidak akan menyelamatkannya. Meskipun Luming tidak memiliki firasat buruk terhadap keluarga Buddha bagaimanapun juga berada di pihak istana surga, dan dia tidak menyukainya. Selain itu, sekarang mereka berada dalam hubungan yang kompetitif, bagaimana Luming bisa menyelamatkan musuhnya. Lebih dari selusin boneka membunuh orang kuat berkebangsaan Buddha, yang dengan enggan menolak beberapa gerakan, tetapi dikalahkan dan dibunuh tanpa ampun. Setelah membunuh orang-orang kuat berkebangsaan Buddha, boneka-boneka ini terus membunuh Siang Luming. Bunuh-bunuh. Luming minum dan memotong pedangnya. Dia adalah tabu. Di setiap sel, ada kekuatan. Kekuatannya sangat besar, tetapi tidak mudah habis. Segera, lebih dari 30 boneka dibunuh oleh Luming dan berubah menjadi potongan-potongan logam tak bernyawa yang berserakan di tanah. Adapun boneka lainnya, mereka semua telah dibunuh oleh Yeling. Harus dikatakan bahwa kekuatan tempur Yeling tidak dapat diprediksi. Besar. Luming berseru. Kamu lebih kuat, aku yakin aku akan dibunuh olehmu, kata Yeling. Kemudian, dua orang mulai bertindak, sekejap tubuh, akan semua tungku itu disingkirkan. Akhirnya, dua orang pergi ke tungku terbesar. Tidak peduli siapa yang mengambilnya, itu sama saja. Mereka kooperatif. Harta yang mereka dapatkan akan dibagi rata. Tetapi ketika mereka dekat dengan kompor, ada angin kencang di atas kompor, dan dua kekuatan tajam itu membunuh Luming dan Yeling. Cepat, sangat cepat sehingga Luming tidak punya waktu untuk menghindar. Luming hanya bisa mengangkat pedangnya dan mengayunkannya untuk memblokirnya. Kapan? Dengan raungan sengit, Luming merasakan kekuatan yang kuat dan menyerbu pedang. Tubuh Luming mundur dengan keras dan merasakan ki dan darah melonjak di tubuhnya. Di sisi lain, Yeling merespons dengan sangat cepat, menghindari serangan ini secara langsung dan mundur ke arah Luming. Boneka lain. Mata Luming bergerak. Kali ini mereka diserang oleh boneka, tapi hanya ada satu boneka. Wayang ini terlihat sedikit berbeda dengan wayang sebelumnya. Boneka ini terlihat lebih cantik, terlihat lebih dekat ke Teran, dan terlihat lebih maju. Di tengah alisnya, ada titik merah, seperti batu delima, bertatahkan di atasnya.
Itu juga membawa pedang di tangannya. Membunuh. Boneka itu bergumam, membungkuk sedikit, lalu tiba-tiba menembak, bergegas menuju Luming dan Yeling. Lampu pisau memotong Luming dan Yeling dengan kecepatan yang mencengangkan. Berikan padaku. Yeling membuka mulutnya, dan sebelum suaranya jatuh, dia bergegas ke masa lalu. Dalam proses bergegas keluar, tubuhnya mengeluarkan nafas yang kuat. Wah! Pedang di tangannya berubah menjadi cahaya pedang yang cemerlang dan menusuk boneka itu lebih cepat dari cahaya pedang boneka itu. Begitu kuat, apakah ini kekuatan bertarung Yeling yang sebenarnya? Mata Luming membeku. Pedang Yeling sangat mengerikan. Jika dia menikamnya, Luming merasa dia tidak bisa menghentikannya. Kultivasi Yeling adalah tingkat ke-6 dari Kaisar Dewa, tetapi kekuatan tempurnya telah mencapai 8 bintang, atau bahkan lebih tinggi. Adapun ketinggian spesifiknya, Luming tidak yakin, karena dia tidak tahu apakah Yeling telah menggunakan seluruh kekuatannya. Kekuatan tempur semacam ini benar-benar mengerikan. Layak menjadi salah satu Tianjiao terkuat di sisi pembasmi. Dengan sengatan, pedang itu menusuk dada boneka itu. 4316. Pedang Yeling yang sangat mengerikan menusuk dada boneka itu dengan sengat. Anehnya, ujung pedang itu tidak menembus dada boneka itu. Pedang panjang Yeling semuanya ditekuk dan ditekuk menjadi busur, lalu boneka itu terbang keluar. Boneka itu ditembak beberapa ratus meter jauhnya sebelum dia berhenti. Namun, tidak ada bekas luka di dadanya, hanya bercak putih. Mengapa ini? Sangat sulit. Luming menatap dengan ekspresi kaget. Kekuatan pedang Yeling benar-benar mengerikan. Ditambah dengan ketajaman senjata Taisang Xiancheng, bahkan jika Luming menggunakan segala cara, dia akan ditusuk satu persatu. Tapi menusuk boneka tidak berpengaruh sama sekali. Ini luar biasa. Membunuh. Boneka itu meraung, dan tubuhnya bergegas menuju Yeling lagi. Pedangnya menembus udara dan memotong ratusan pisau dalam sekejap. Bayangan pedang yang berat diselimuti ke arah Yeling. Kecepatannya luar biasa, seolah tidak ada cara untuk menghindarinya. Namun, Yeling jelas tidak bermaksud untuk menghindar. Pedang di tangannya bergetar, dan udara penuh dengan bunga pedang, yang bertabrakan dengan cahaya pisau itu. Ding-ding. Suara tabrakan yang intensif terdengar, dan beberapa ratus kali dalam sekejap, semua lampu pisau itu diblokir dan menghilang. Kemudian, tubuh Yeling melintas, dan ratusan ilusi muncul, mengelilingi boneka itu, melancarkan serangan. Cahaya pedang, gila untuk membunuh boneka itu. Entah menusuk, atau memotong. Kapan dandang? Boneka itu terbakar dengan percikan api. Dalam sekejap, setidaknya ratusan lampu pedang jatuh ke boneka itu. Tapi itu tidak berhasil. Tidak ada gunanya sama sekali. Tidak ada bekas luka yang tersisa di boneka itu. Itu tidak bisa rusak. Sebaliknya, Yeling secara tidak sengaja dipotong oleh sebuah boneka. Dalam hal efektivitas tempur, kekuatan tempur Yeling benar-benar di atas boneka ini, tetapi pertahanan boneka itu terlalu kuat untuk dipatahkan. Dengan cara ini, meski kekuatan bertarung Yeling kuat, dia tidak bisa membantu boneka ini. Ketika kamu menyerangnya barusan, dia selalu membela alisnya dengan sengaja atau tidak sengaja. Luming minum. Dia curiga boneka ini adalah kekurangannya. Begitu mata Yeling berbinar dan sosoknya bersinar, dia bergegas ke boneka itu dan menikamnya di alis. Sua. Kali ini, alih-alih melawan, boneka itu mundur tiba-tiba, memegang pedangnya di dahinya. Dengan suara, cahaya pedang Yeling diblokir. Dengan bantuan kekuatan ini, boneka itu tiba-tiba mundur. Sua-sua. Pergelangan tangan Yeling bergetar, dan roh pedang itu vertikal dan horizontal. Lusinan lampu pedang menusuk alis boneka itu dari berbagai arah. Namun, boneka itu sama sekali tidak peduli dengan tempat lain. Dia hanya fokus pada bagian tengah alisnya, dan pedang itu ada di sana. Yeling tidak bisa mematahkan pertahanannya. Lusinan gerakan telah diblokir. Dengan cara ini, mereka lebih yakin bahwa alis boneka adalah kuncinya. Kamu mengayunkan pedangnya dengan seluruh kekuatanmu, dan aku akan menyerang. Luming berbicara kepada Yeling. Bagus. Yeling mengangguk dan memegang pedang di kedua tangannya. Dengan kekuatan besar, dia menyerbu ke Battle Sword dan berjuang keras untuk memotong pedang. Itu hanya pedang sederhana. Tidak ada pola yang berlebihan, tetapi kekuatannya luar biasa. Kapan? Pedang yang dipotong pada pedang boneka itu membuat raungan keras. Tubuh boneka itu terkejut. Pada saat yang sama, pedangnya juga dibombardir dengan kekuatan yang kuat dan menjauh dari alisnya. Sekarang, Luming tidak ragu untuk melakukan teknik Aurora yang hebat. Dalam sekejap tubuh, Luming muncul di depan boneka itu, dan pedang di tangannya menusuk alis boneka itu. Kecepatan Luming terlalu cepat. Dalam sekejap, dia muncul di depan boneka itu. Pedang boneka itu baru saja disapu oleh Yeling. Kali ini, dia tidak bisa menahannya lagi. Dengan embusan, Luming menusuk alis boneka itu seperti gelembung. Saat berikutnya, tubuh boneka itu mengeluarkan nafas yang kuat dan menakjubkan.
Lu Ming terkejut. Apakah dia salah menebak? Boneka alis bukan kuncinya. Tanpa ragu, Lu Ming dengan cepat mundur ke arah Ye Ling dan terlihat waspada. Saat ini, boneka itu kaku dan tidak bergerak, tetapi nafasnya sangat keras. Pada saat yang sama, ada rune di tubuhnya, memancarkan sinar yang indah. Kemudian, pemandangan yang menakjubkan muncul. Tubuh boneka itu mulai berputar dan berubah, dan akhirnya berubah menjadi benda yang aneh. Benda ini, yang terlihat seperti busur, seperti sudut kapal. Apakah ini bagian dari feri? Lu Ming sedikit terkejut. Ye Ling sama dengan Lu Ming. Setelah beberapa saat, dia berkata, ini seharusnya menjadi bagian dari kapal feri. Aku tidak menyangka bagian dari kapal itu benar-benar ada dalam bentuk ini, dan akan menjadi boneka. Ye Ling adalah iblis abadi yang memusnahkan tentara surga. Seperti Lu Ming, dia juga membaca beberapa informasi tentang kota Taisangxian. Dalam materi yang mereka baca, mereka juga menyebutkan bahwa bagian-bagian Due Flying Boat akan ada dalam berbagai bentuk. Di Xianfu dan Xiankui yang berbeda, bentuknya akan berbeda. Namun, perahu wayang tidak memiliki bagian yang kuat. Ternyata itu adalah bagian dari feri. Pantas saja sulit sekali. Sepertinya hanya boneka dengan bintik merah di tengah alisnya yang menjadi bagian dari feri, dan sisanya tidak. Lu Mingdao. Tidak peduli apa, mari kita simpan dan terus mencari bagian lain dari feri. Kamu Lingdao. Lu Ming mengangguk dan terbang. Dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan bagian-bagian kapal feri itu. Setelah menyimpannya, Lu Ming melihat ke atas dan melihat ke atas. Di atas platform ini, ada juga platform yang menggantung di udara. Baru saja, boneka-boneka itu turun dari panggung ini. Bahkan, platform yang ditangguhkan, tidak hanya yang ini, juga terlihat saat melihat lebih jauh. Kekosongan ini sangat luas, dan ada platform yang mengambang di mana-mana. Platform ini, dalam lingkaran, memiliki diameter sekitar 100 li. Pergi. Lu Ming minum dengan lembut, dan Ye Ling terbang ke langit dan bergegas menuju platform di atas. Segera, keduanya berhasil mendarat di peron di atas. Panggung ini kosong, dan tidak ada boneka. Di atas platform ini, ada platform lain. Mereka terus menuju platform di atas, yang sudah cukup tinggi untuk melihat tempat lain. Berdiri di sini, ada platform di mana-mana. Jika melihat masa lalu, tidak kurang dari 100 platform. Di platform ini, figur-figur berkedip di mana-mana dan boneka ada di mana-mana. Ledakan, ledakan. Ada raungan, ada perang di mana-mana. Tiang darah. Mata Lu Ming bergerak dan melihat Tianjiao yang tiada taraf, tiang darah di daftar alam semesta Tianjiao. 4317. Saat ini, tiang berdarah itu sedang dalam kesulitan besar. Dia berubah menjadi kelelawar berdarah dan sosok puluhan kelelawar berdarah, berkelap-kelip di udara untuk menghindari serangan boneka-boneka itu. Kekuatan tempur Yixueji mirip dengan orang kuat berkebangsaan Buddha sebelumnya. Saat ini, dia dikepung oleh puluhan boneka dan dalam bahaya. Namun, bagaimanapun, dia adalah Tianjiao yang tiada taraf dan memiliki banyak cara untuk melindungi hidupnya. Di bawah pengepungan puluhan boneka, dia hanya terluka parah dan tidak terbunuh. Tubuhnya bergegas keluar untuk melarikan diri dari peron, dan kemudian bergegas masuk melalui lorong dan menghilang. Tidak hanya di peron ini, tetapi juga di banyak peron lainnya, kami melihat jenazah beberapa orang yang masuk bersama mereka. Banyak orang tewas, dan sisanya bergegas keluar dari peron seperti orang gila. Jelas, sebagian besar orang bukanlah lawan dari boneka ini. Yang lemah terbunuh, dan yang lebih kuat melarikan diri. Tentu saja, ada juga kekuatan yang luar biasa. Di beberapa platform di kejauhan, Lu Ming melihat beberapa sosok, memegang senjata Taisangxian Cheng, dengan sosok vertikal dan horizontal, dan membunuh satu demi satu boneka. Di antara mereka, dua di antaranya adalah monster tak tertandingi dalam daftar kebanggaan surga di alam semesta. Kekuatan bertarung mereka jauh lebih kuat daripada darah. Tak perlu dikatakan, peringkatnya harus jauh di atas tiang darah. Sisanya adalah beberapa pria kuat. Pencapaian orang-orang kuat ini sangat luar biasa. Di saat yang sama, kekuatan tempur mereka juga sangat kuat. Kekuatan tempur keseluruhan berada di atas tiang darah. Jelas, 9 pintu sebelumnya semuanya mengarah ke tempat ini. Di sana, ada boneka khusus. Begitu mata Lu Ming berbinar, dia melihat ke platform di bawah kirinya. Platform itu adalah platform tempat tiang darah sebelumnya. Di antaranya ada wayang khusus dengan bintik merah di alisnya, sangat mirip dengan wayang yang dibuat dari bagian Due Flying Boat. Mungkin saja boneka ini adalah bagian dari kapal penyeberangan. Sebelum itu, boneka itu dibunuh. Tanpa ragu, kedua pria itu melintas dan bergegas ke peron. Begitu mereka mendekat, mata boneka spesial itu seperti Lu Ming dan Lu Ming. Membunuh. Boneka itu, seolah-olah dia cerdas, mengeluarkan raungan rendah di tenggorokannya. Sua-sua-sua. Segera, boneka biasa itu membunuh Lu Ming dan pergi dengan cahaya pisau yang berat.
Luming dan Yeling juga bergegas melawan boneka-boneka ini. Mereka memegang senjata Taisang Xiancheng. Mereka sangat tajam, tidak sulit untuk menangani boneka-boneka ini. Yeling, khususnya, sangat santai. Begitu baju zirah itu menembus udara, sebuah boneka terbelah. Luming sedikit lebih sulit, tapi tidak apa-apa. Dia bisa membawanya. Kedua pria itu bergandengan tangan dan bergegas maju ke boneka khusus itu. Tujuan mereka adalah boneka spesial ini. Sedangkan untuk wayang biasa, tidak ada gunanya. Mereka dapat membunuh sesedikit mungkin dan menghemat kekuatan. Segera, keduanya mendekati boneka khusus itu. Membunuh. Boneka spesial ini meraung, memegang pedang, dan membunuh Luming. Tiga sosok, seperti tiga petir, saling silang. Kong, kong. Serangan Luming dan Yeling mengenai boneka itu, membuat suara dentang dan percikan api. Ketika mereka melihat, tidak ada jejak yang tersisa, sama seperti sebelumnya. Mata dua orang, menyala. Boneka ini juga sangat keras. Itu sama dengan bagian-bagian feri. Kemudian, kemungkinan wayang ini juga merupakan bagian dari kapal penyeberangan. Sama seperti sebelumnya. Luming berbicara kepada Yeling. Yeling mengangguk, menghembuskan nafas yang kuat, mengayunkan pedang, ke arah alis boneka itu, terpotong di masa lalu. Boneka itu hanya bisa menahannya dengan pisau. Namun, kekuatan Yeling begitu kuat sehingga pedang boneka itu segera diayunkan dan dipindahkan. Luming, di sisi lain, telah mengambil kesempatan untuk melakukan teknik aurora yang hebat. Dengan kilatan tubuh, dia bergegas ke depan boneka itu, menusuk dengan pisau, dan menusuk alis boneka itu. Setelah menusuk, Luming mundur. Seperti yang diharapkan, seperti sebelumnya, nafas yang kuat keluar dari boneka ini, dan sebuah rune muncul di tubuhnya. Kemudian, bentuk tubuhnya berubah drastis dan berubah menjadi benda yang aneh. Bentuknya memang berbeda dengan yang sebelumnya, namun terlihat bahwa ini juga merupakan bagian dari kapal feri. Ini seharusnya lunasnya, yang sebelumnya seharusnya buritan. Kamu Lingdao. Kapal feri terdiri dari 9 bagian, haluan, lambung, buritan, geladak, lunas, layar, del. Hanya dengan mengumpulkan 9 macam suku cadang, kita bisa membentuk kapal penyeberangan yang utuh. Hanya kapal feri lengkap yang dapat melintasi lautan Ekuador. Bahkan jika diperlukan satu jenis suku cadang, itu tidak akan berhasil. Sosok Yeling melintas dan mengumpulkan bagian-bagian kapal feri. Mata mereka beralih ke platform lain. Padahal, jumlah wayang yang ditransformasikan oleh kapal penyeberangan itu tidak banyak dan sedikit. Itu tidak ditemukan di setiap platform. Mata mereka memindai dan hanya melihat ada beberapa platform. Tentunya banyak sekali anjungan di sini, dan tentunya tidak sedikit boneka yang terbuat dari bagian-bagian kapal feri tersebut. Luming juga tidak bertarung dengan boneka biasa. Sebaliknya, dia menghindari mereka dan bergegas ke platform lain untuk membunuh boneka khusus. Dengan kerjasama kedua pria itu, mereka berjalan jauh. Segera, mereka membunuh 3 boneka khusus dan berhasil mendapatkan 3 bagian. Bersama-sama, mereka mendapat 5 bagian untuk feri. Sayangnya, salah satu bagian diulang dan 2 diperoleh. Tapi buang dulu. Bagian-bagian kapal feri ini sangat sulit didapat dan sangat berharga. Jika kamu mengeluarkannya, kamu mungkin bisa menukarnya dan menukarnya dengan beberapa harta. Sekitar puluhan peron, dicari oleh Luming dan Yeling, 2 orang menuju peron lain yang lebih jauh. Di kejauhan, ada beberapa mata tertuju pada Luming dan Yeling, yang merupakan master lainnya. Baru saja orang-orang ini melihat bahwa Luming dan Yeling mendapatkan beberapa bagian kapal feri. Mereka sangat bersemangat dan bersemangat. Namun, mereka sangat takut. Mereka terutama takut pada Yeling. Meskipun Luming kuat, mereka masih bisa mengatasi pengeluaran mereka sendiri, tetapi kekuatan bertarung Yeling membuat mereka merasa tidak memiliki dasar. Akhirnya tidak ada yang berani. Luming dan Yeling datang ke peron lebih jauh, dan mereka bertemu dengan boneka spesial itu lagi. Kedua pria itu bekerja sama dan terus memburu dan membunuh boneka istimewa ini. Setelah beberapa waktu, mereka mendapat total 12 bagian untuk feri. Sayangnya, hanya 7 dari 12 bagian yang berbeda, dan 5 di antaranya diulang. Dengan cara ini, kapal penyeberangan pun tidak bisa dibentuk. 4318. Namun, masih banyak platform di sini, dan mereka belum mencari semuanya. Keduanya terus bergegas menuju platform lebih jauh. Tapi, setelah beberapa saat, mereka menatap. Situasi di peron di depan agak tidak terduga. Ada juga boneka di platform ini. Tapi boneka-boneka ini, semuanya terbunuh, tidak lengkap, berbadan logam, berserakan di mana-mana. Sekilas, semuanya adalah boneka logam yang terpisah-pisah, tidak ada yang utuh. Semuanya terbelah dengan ujung yang tajam. Dan tidak ada tanda-tanda boneka tertentu. Kekuatan siapa yang begitu mengerikan sehingga mereka membunuh semua boneka di panggung. Luming menarik napas.
Itu seharusnya klan Tianren. Kali ini, meskipun klan Tianren tidak memiliki ahli jempolan, kekuatan rata-rata mereka sangat kuat. Orang-orang kuat dari keluarga Tianren itu tidak lemah. Tidak sulit untuk bergandengan tangan menangani boneka-boneka ini. Kamu Lingdao. Lu Ming mengangguk. Memang, jika ada beberapa kekuatan tempur Yeling di pihak klan Tianren, tidak terlalu sulit untuk menghadapi boneka-boneka tersebut. Setelah lama berbelok di peron daerah ini, mereka tidak melihat boneka yang sempurna, juga tidak melihat boneka yang istimewa. Tampaknya semua boneka di daerah ini telah terbunuh. Ayo pergi. Lu Mingdao memiliki beberapa penyesalan di dalam hatinya. Kali ini, kapal penyeberangan lengkap tidak disiapkan. Oh, aku tidak bisa berbisnis dengan orang lain. Aku tidak bisa melakukannya dengan tempat lain. Aku tidak bisa melakukannya dengan bagian lain. Kamu Lingdao. Mereka kekurangan 2 jenis bagian, mungkin yang lain akan memiliki lebih banyak. Dan mereka memiliki 5 bagian lagi, mungkin yang lain akan lebih sedikit. Dengan cara ini, kamu bisa berdagang. Bahkan lebih banyak suku cadang dapat diambil untuk menukar pil Hong Huang dengan orang lain. Mereka kembali ke jalan yang sama, kembali ke lorong itu lagi, dan kemudian berjalan keluar. Kali ini, mereka telah mendapatkan banyak. Meskipun kami tidak mengangkat semua bagian dari kapal feri, kami mendapat banyak danlu. Tentu saja, tidak setiap platform memiliki kompor dan, nyatanya, hanya ada sedikit platform dengan tungku. Tusinan platform, akan ada platform dengan tungku. Namun, ada banyak platform di sini. Lu Ming dan Yeling juga mendapatkan banyak hal. Sebanyak 6 tungku dan dengan diameter 3 meter diperoleh. Diameter tungku 1 meter, ada lebih dari 60. 2 orang sama, 1 orang dapat memiliki lebih dari 30, dari Lu Ming sebelum akumulasi tungku. Selama kamu mengumpulkan kapal feri, menyeberangi lautan Ekuador, dan memasuki area inti Istana Bintang ini, kamu dapat menggunakan tungku untuk menyempurnakan pil Hong Huang untuk meningkatkan pencapaian kamu. Mereka kembali menyusuri lorong, tetapi segera mereka berhenti. Ada orang di jalan. Tiang darah. Ini kamu, bagus. Kutub darah melihat Lu Ming dan Yeling, mengungkapkan peluang pembunuhan yang ganas. Sueji, apakah kamu bersembunyi di sini dan terluka? Lu Ming tersenyum tipis. Ini untuk menyindir bahwa Sueji dibunuh oleh boneka sebelum dia melarikan diri dalam kebingungan. Benar saja, warna ganas di mata tiang darah lebih kental, dan dia menggeram, "Nah, kamu ingin mati. Sekarang, serahkan cincin penyimpananmu, dan aku bisa memberimu waktu yang baik." Oleh kamu. Lu Ming mencibir. Ditambah kita. Ini, ada suara lain, di tiang darah di belakang, bentuk tubuh berkedip, muncul 3 sosok. Orang-orang ini, yang biasanya menyembunyikan diri dalam barisan tersembunyi, kini muncul. Lu Ming mengerti bahwa orang-orang ini dan Sueji telah bekerja sama satu sama lain, bersembunyi di sini dan merampok kembali orang-orang itu. Jangan khawatir. Lu Ming bergumam, salah satu anak muda yang dia kenal juga keberadaan daftar alam semesta Tianjiao. Dia peringkat ke-80 dalam daftar alam semesta Tianjiao, dan memiliki kekuatan bertarung yang kuat. 2 pria lainnya, 2 pria kuat, tidak diragukan lagi adalah pria yang sangat cakap. Jika tidak, mereka tidak memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan Wu Sueji. Sekarang, apakah kamu memenuhi syarat? Serahkan semua cincin penyimpananmu. Darahnya sangat dingin untuk diminum, mesin pembunuh di mata, lebih intens. Sepertinya kamu perlu melakukannya kapan saja. Sueji, kamu tidak memenuhi syarat, tahu. Minuman dingin Lu Ming, melangkah keluar, nafas yang kuat, menuju tekanan darah di masa lalu. Nak, kamu ingin mati, aku akan membantumu. Darah meraung dan menggeliat, berubah menjadi kelelawar berdarah. Seluruh tubuh ditutupi dengan cahaya darah, mengeluarkan bau busuk, dan membunuh Lu Ming. Boom, Lu Ming bergerak, memicu 7 kali kekuatan tempur dari kode perang, dan mengepalkan tinju. Kali ini, Lu Ming tidak menunjukkan belas kasihan. Selain menghancurkan langit, dia mendesak kekuatan tempur bintang 11. Kekuatan tinju yang ganas bertabrakan dengan tiang darah dan mengeluarkan suara gemuruh. Kemudian teriakan terdengar, tubuh Sueji mundur dengan keras, dan mulutnya memuntahkan darah. Satu sayap benar-benar meledak. Satu gerakan, darahnya sangat deras, matanya menunjukkan syok yang tebal dan luar biasa, meraung, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Di pinggir, Wu Yu dan 2 pria kuat juga menunjukkan keterkejutan. Sebelumnya, Lu Ming bertarung sengit dengan darah, dan kekuatan bertarung mereka hampir sama. Kenapa kekuatan bertarung Lu Ming tiba-tiba meningkat? Sebelumnya, aku hanya tidak ingin mengekspos terlalu banyak. Kalau tidak, dengan kekuatanmu, bisakah kamu bertarung denganku begitu banyak gerakan? Apakah itu naif dan konyol? Lu Ming mencibir, penuh ironi yang kuat. Kamu. Dia meraung dengan darah dan memuntahkan seteguk darah. Ternyata Lu Ming tidak mengerahkan seluruh kekuatannya sebelumnya. Terus terang,
dia hanya bermain dengannya. Kalau tidak, dia akan menutup telepon. Dia berpikir bahwa kekuatan bertarungnya tidak lebih lemah dari Luming. Faktanya, dia adalah lelucon di depan Luming. Pukulan ini terlalu besar. Dia adalah monster tak tertandingi dalam daftar kebanggaan surga di alam semesta. Kapan dia begitu terhina? Bunuh, ayo bergandengan tangan, bunuh bocah ini dan hancurkan dia. Darah bergemuruh. Ayo pergi. Jangan khawatir, ada dua pria kuat yang minum, menghembuskan nafas yang kuat, mendorong kekuatan tempur ke titik ekstrim, membunuh Luming. Kekuatan bertarung orang-orang ini sungguh luar biasa. Itu sedikit lebih kuat dari tiang darah. Mata Luming menyipit, siap melakukan pose menghancurkan langit. Saat ini, Yeling membuka mulutnya. Aku akan melakukannya. Begitu suara itu jatuh, sosok Yeling berkedip dan bergegas melewati Luming. Suara pedang bergema melalui saluran ini, dan lampu pedang menyala. Puff, puff, puff. Darah memercik kemana-mana, tiang darah, bentuk tubuh 4 orang yang riang, langsung kaku di sana. Mata 4 orang, semua menatap bulat, mata, penuh panik, luar biasa, tidak mau, putus asa dan emosi lainnya. Di tengah alis mereka, ada bekas pedang, dan darah terus mengalir keluar. Nafas hidup mereka, dalam disipasi cepat. 4319. Membunuh. Sueji, Wuyu dan 2 pria kuat bergandengan tangan dan dibunuh oleh Yeling dengan 1 pedang. Alis keempat orang itu tertusuk oleh cahaya pedang, jiwa mereka telah dimusnahkan, dan mereka mati. Dengan plop, tubuh keempatnya jatuh ke tanah. 2 alam semesta Tianjiao mencantumkan Tianjiao, sehingga mereka terbunuh dan jatuh di tempat. Bahkan, tidak ada yang tahu, 2 iblis tak tertandingi, begitu mati. Sungguh kekuatan yang kuat. Luming sekali lagi terkejut dengan kekuatan Yeling. Ini sangat mendalam. Jika kita berurusan dengannya, dia tidak akan bisa melawan kekuatan tempur seperti itu. Tentara Mietian dapat melawan Tiamong selama bertahun-tahun, dan kekuatannya benar-benar tak tertandingi. Sebagai salah satu iblis paling kuat di pihak Tianjun, bakat Yeling harus sebanding dengan beberapa Tianjiao di puncak Tiamong. Kalaupun tidak, itu benar-benar luar biasa. Memikirkan hal ini, Luming merasa lega. Apalagi prestasinya 2 kali lebih rendah dari Yeling. Jika dia berada di level yang sama dengan Yeling, dia yakin kekuatan tempurnya berada di atas Yeling. 2 orang akan mengalirkan darah dari cincin penyimpanan 4 orang, dan kemudian pergi dari sini, dengan cepat kembali keluar rumah peri, ke arah luar. Saat mereka melewati halaman, mereka dikepung oleh kelabang pedang hitam. Namun, dengan kekuatan bertarung mereka, kelabang pedang hitam ini tidak dapat membantu mereka. Mereka berhasil menerobos halaman dan keluar dari rumah abadi. Di luar rumah peri, masih dikelilingi oleh banyak orang, saat ini, sebaris mata, menatap Luming dan Yeling. Mata beberapa orang, penuh keserakahan. Ketika kamu memasuki rumah abadi dan menarik diri darinya, apakah kamu mendapatkan harta karun di dalamnya? Memikirkan Luming dan Yeling, mungkin saja ada harta karun di rumah abadi, yang membuat banyak orang merasa panas. Namun, mereka semua bukanlah orang bodoh. Luming dan Yeling dapat dengan aman mundur dari kediaman abadi, dan kekuatan tempur mereka benar-benar luar biasa. Selain itu, beberapa orang telah melihat bahwa sebelum memasuki kediaman abadi, Luming dan Dara sangat bertentangan satu sama lain, tanpa menang atau kalah. Kekuatan tempur semacam ini bukanlah yang bisa mereka tangani. Untuk menghadapi Luming, hanya ada satu cara untuk mati. Namun, tidak semua orang takut melakukannya. Saat ini, ada beberapa orang, tubuh mereka berkedip, dikelilingi oleh Luming dan Yeling. Umurnya beberapa tahun, penuh dengan nafas yang kuat. Meskipun orang-orang ini belum pernah bisa memasuki rumah abadi sebelumnya, bukan berarti mereka lemah dalam pertempuran. Padahal, daya juang mereka sangat kuat. Kalau tidak, mereka tidak akan berani bergegas ke Luming dan Yeling. Alasan mengapa mereka tidak bergegas ke rumah peri sebelumnya adalah karena mereka bernasib buruk dan hanya memiliki total 10 waktu bernapas. Mereka gagal mengejar. Mereka sangat percaya diri dengan kekuatan tempur mereka. Kalian berdua, serahkan cincin penyimpanan. Salah satu pria kuat meminumnya dingin. Luming dan Yeling terdiam. Gelombang perampokan lainnya. Itu adalah tiang darah sebelumnya, tapi sekarang orang-orang ini. Mengapa? Apakah karena mereka terlihat seperti pengganggu, atau apakah orang-orang ini tidak memiliki mata sama sekali? Bagus. Kamu Lingdao. Apa yang baik? Tanya seorang pria yang kuat. Kamu harus mengambil inisiatif untuk memberi kami hartamu, tentu saja sangat bagus. Yeling berkata dengan lemah. Segera, beberapa pria kuat meledak di mata pembunuhan dingin. Di mata mereka, kata-kata Yeling benar-benar menggoda mereka. Mencari kematian. Kirim mereka ke jalan dulu. Beberapa pria kuat minum dengan dingin dan membunuh kesempatan sedingin pisau, jadi mereka harus bergerak. Luming menggelengkan kepalanya dalam diam.
Orang-orang kuat ini tidak diragukan lagi sangat kuat dalam pertempuran. Luming sendiri mungkin tidak sepenuhnya memahami dirinya sendiri. Sayangnya, mereka ada di Yeling. Kemudian, hasilnya hancur. Wah! Cahaya pedang yang terang meledak dan menghilang. Beberapa orang kuat, melangkah ke jejak Sueji dan yang lainnya, tertusuk oleh cahaya pedang, memusnahkan jiwa mereka dan jatuh di tempat. Orang-orang di sekitar, tarik napas dingin dan lihat Yeling dengan ngeri. Orang-orang kuat itu, yang telah menunjukkan kekuatan mereka sebelumnya, sangat mengerikan, tetapi mereka dibunuh oleh orang kedua setelah sang Yeling. Untungnya, mereka tidak melakukannya sekarang. Kalau tidak, itu akan menjadi kematian yang mengerikan. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpan cincin penyimpanan beberapa pria kuat, lalu mereka pergi dari sini dan terbang ke kejauhan. Setelah terbang jauh, keduanya berhenti di tempat tersembunyi dan mengeluarkan cincin penyimpanan untuk diperiksa. Sueji dan yang lainnya, tentu saja, juga memiliki banyak tungku, Luming dan Yeling sama. Selain itu, ada hampir 50 buah danlu yang dibagi 2 orang dan 1 orang. Luming dan 30 tungku sebelumnya, ada sekitar 80 tungku di tangannya. Ini panen yang luar biasa. Jika semuanya distimulasi, kecepatan pemurnian Hong Huang dan akan sangat cepat. Setelah keduanya berpisah, mereka melanjutkan perjalanan ke arah melintasi lautan Ekuador. 2 hari kemudian, langit di depan menjadi redup dan gelap. Di depan bumi, kabut hitam tak berujung. Kabut hitam ini, tidak hanya menutupi bumi, tetapi juga menutupi langit, memisahkan seluruh langit dan bumi. Seberangi lautan kesulitan. Tempat berkabut hitam ini akan melintasi lautan Ekuador. Pisahkan bagian luar dan inti rumah ini. Sangat berbahaya untuk menyeberangi lautan Ekuador. Jika tidak ada perahu, akan sulit untuk menyeberanginya. Lihat, titik awalnya ada di depan. Yeling menunjuk ke depan. Luming juga melihat di depannya, di dekat lautan penyeberangan sungai, ada sebuah kota seperti bangunan. Luming membaca materinya, dan ini adalah tempat awalnya. Tidak mudah menyeberangi lautan Ekuador dengan kapal feri. Perlu beberapa syarat. Salah satu syaratnya, perahu hanya bisa dikemudikan di tempat tertentu. Ini bukan masalah menyatukan 9 jenis bagian untuk mendorong perahu kapan saja. Hanya dengan menyerap energi khusus di tempat tertentu di tempat awal, kapal feri dapat memulai dan menyeberangi lautan Ekuador. Bangunan di depan kami adalah titik awal. Jika kamu ingin menyeberangi lautan Ekuador, kamu harus memulainya dari sini. Jadi, siapapun yang ingin masuk ke area inti harus datang ke sini dan mulai dari sini. Jauh, kamu bisa melihat kota, ada orang yang berkedip. Di sini, penampilan Yeling juga sempat berubah, karena takut dikenali oleh orang-orang di Tiangong. Kemudian mereka terbang ke kota. Luming hanya bisa memberanikan diri dan terbang ke kota. Kalaupun banyak orang di kota yang mengenalinya, mereka harus masuk ke sini. Aku hanya bisa berjudi. Aku harap tidak ada yang mengenali Luming. Untungnya, keduanya masuk dari gerbang dan bertemu banyak orang di jalan. Tidak ada yang mengenali Luming. Segera, mereka datang ke bagian terpencil kota. Di kota banyak bangunan, kosong. Mereka menemukan bangunan kosong untuk ditinggali. Luming, kamu tetap di sini dulu. Aku akan keluar dan menyelidiki situasinya. Kamu Lingdao. Lagi pula, tujuan Luming terlalu besar. Mudah dikenali saat keluar. Begitu dikenali, itu akan lebih menyusahkan, yang tidak kondusif bagi rencana masa depan mereka. 4320. Rencana di belakang mereka adalah menukar suku cadang dengan yang mereka butuhkan. Jika Luming ditemukan, ada baiknya mereka bisa menyelamatkan hidup mereka. Tidak ingin menukar suku cadang dengan kapal feri. Bagus. Luming mengangguk. Setelah Yeling pergi, Luming duduk bersila, mengeluarkan pil Hong Huang dan mulai memurnikan. Selama periode ini, meskipun dia tidak memurnikan pil Hong Huang, dia mendapat banyak pil Hong Huang dari orang lain. Misalnya, Sueji dan yang lainnya mendapat sekitar 100.000 pil Hong Huang, yang dibagi rata dengan Yeling, dan Luming mendapat hampir 50.000. Meskipun dia membutuhkan setidaknya 1,2 juta pil Hong Huang untuk menembus 5 level Sandy, perbedaannya masih jauh, tetapi setelah pemurnian, kultivasinya juga dapat ditingkatkan. Kamu tidak dapat membuang waktu sedikit pun di kota Taisangxian. Saat kamu membuka mulut dan menarik napas, puluhan ribu pil Hong Huang dihirup dan disuling. Kecepatan Luming untuk memurnikan pil Hong Huang sangat cepat. Setelah 50.000 pil Hong Huang disempurnakan dalam beberapa jam, pencapaian Luming meningkat dan alamnya lebih stabil. Tentu saja, jalan masih panjang. Setelah memurnikan pil Hong Huang, Luming terus memahami seni rahasia umum, memadatkan rune rahasia dan meleburnya ke dalam sel. Tentu saja, mereka semua hanyalah pemula. Terlalu banyak waktu untuk berlatih begitu banyak jenis seni rahasia. Kamu hanya dapat menemukan peluang nanti. Dalam sekejap, 2 hari berlalu. Saat ini, Yeling kembali. Apa beritanya?
Lu Ming menyelesaikan latihannya dan bertanya. Aku mendapat kabar bahwa pameran perdagangan rahasia akan diadakan di sini dalam waktu 3 hari. Aku sudah mendapatkan kuota. Saat kita pergi bersama, kita mungkin bisa mendapatkan suku cadang dan suku cadang Feri yang hilang. Mungkin kita bisa menukarnya dengan sejumlah besar Honghuang dan... Kamu Lingdao. Lu Ming sedikit mengernyit. Ini memang kabar baik, tapi apakah dia tidak akan dikenali oleh orang-orang di Istana Surga saat dia pergi bersama? Seolah-olah dia telah menebak ide Lu Ming, Ye Ling berkata, jangan khawatir, kali ini, tidak akan ada orang dari Tiangong yang berpartisipasi di dalamnya, tidak akan ada orang Tianren, dan tidak akan ada murid inti. Petinggi Tiangong, mereka semua dari ras lain. Orang-orang dari ras besar itu juga waspada terhadap Tianren. Lagi pula, Tianren terlalu sombong. Jika orang-orang Tianren berpartisipasi dalam pameran dagang ini, tidak akan ada keadilan. Mungkin harta yang mereka suka akan dibeli dengan harga murah atau dirampok secara langsung. Kamu Lingdao. Lu Ming tiba-tiba. Tampaknya pameran dagang ini dilakukan oleh ras lain tanpa sepengetahuan Tianren. Ada beberapa orang dari ras lain yang pernah melihat Lu Ming. Mungkin mereka tahu penampilannya, tapi hanya sedikit orang yang tahu nafas aslinya. Dengan cara ini, Lu Ming merasa lega. Yah, kita akan pergi bersama dalam 2 hari. Lu Ming mengangguk. 2 hari, dalam sekejap. Mereka berangkat dan pergi ke timur kota. Di sebelah timur kota hanya ada sedikit bangunan dan lebih sedikit orang, yang relatif jauh. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah gedung. Di luar gedung, ada 2 penjaga. Keluarga logam. Lu Ming tergerak. 2 pria kuat yang berjaga berasal dari grup metal dari 10 balapan teratas. Tolong, ada tempat lain untuk tinggal. Jalan keluarga logam Zhuang Han. Ye Ling tidak berbicara, mengeluarkan 2 keping logam perak, diukir dengan pola aneh. 2 pria kuat dari klan logam melihat dan saling memandang. Salah satu dari mereka berkata, 2, silakan masuk. Setelah mengatakan itu, dia membuka jalan. Mereka masuk. Di dalamnya ada aula utama. Di tengah aula, ada bukaan. Saat masuk, ternyata ada tangga miring memanjang hingga ke bawah. Mereka berjalan menuruni tangga, berputar beberapa kali, dan akhirnya sampai di ujung. Ternyata ada ruang bawah tanah di bawah. Ada beberapa kursi di ruang bawah tanah. Saat ini, sudah ada banyak orang. Lu Ming melihat ke masa lalu dan menemukan bahwa ada lebih dari 20 orang. Iblis, Buddha, darah, logam. Mata Lu Ming berkilat. Sekilas, dia menemukan 4 dari 10 balapan teratas. Ada anak muda, tapi tidak diragukan lagi mereka kuat. 4 balapan, dibagi menjadi 4 area, duduk bersama. Di kursi lain, ada juga orang yang terpencar, atau datang sendiri, atau berkelompok. Lu Ling dan kamu tidak peduli lagi. Lu Ming dan Ye Ling pergi ke tepi 2 kursi dan duduk. Lalu ada orang yang datang. Melawan suci, jiwa, 9 raja tumbuhan dan roh. Lu Ming berpikir dalam hati. Balapan ini termasuk dalam 10 besar. Di antara mereka, Lu Ming adalah orang pertama yang melihat 9 raja tumbuhan dan roh. Di alam semesta yang luas ini, ada banyak jenis tanaman hidup. Tidak semua tumbuhan hidup bisa disebut sebagai 10 ras teratas. Hanya 9 keluarga kerajaan terkuat dalam kehidupan tumbuhan, yang membentuk aliansi, yang dapat dianggap sebagai salah satu dari 10 ras teratas. Dan klan roh. Keluarga roh sangat istimewa, itu berevolusi dari roh langit dan bumi. Misalnya, roh 5 unsur, seperti roh api, roh air, roh emas, roh kayu, roh emas, selain itu, roh angin, roh es, roh listrik, roh cahaya, roh kegelapan, Del. Roh langit dan bumi ini berevolusi menjadi bentuk manusia dan disebut keluarga roh. Jumlah klan roh sangat jarang, tetapi kekuatan mereka sangat mengerikan. Setiap klan roh memiliki keahlian khusus, dan kekuatannya kuat, yang sulit diprediksi. Di antara 10 ras teratas, orang-orang spiritual adalah yang paling sedikit, tetapi mereka dapat digolongkan ke dalam 10 ras teratas, yang menunjukkan kekuatan mereka. Iblis, Buddha, logam, darah, petarung suci, jiwa, 9 raja tumbuhan, roh. Ada 8 dari 10 ras teratas, tapi klan malaikat dan klan Yaxian masih hilang. Lu Ming bergumam di dalam hatinya. Yaxianzu, ras yang sangat kuat dan misterius, dihormati sebagai ras terkuat di bawah langit dan ras manusia di alam semesta. Jumlah orang Yaxian tidak banyak, hanya lebih banyak dari Lingzu. Mereka selalu sangat rendah hati, tetapi tidak ada yang meragukan kekuatan mereka. Beberapa orang mengatakan bahwa meskipun itu adalah keluarga Tianren, mereka harus memberikan wajah kepada orang Yaxian, yang dapat dilihat dari ini. Lu Ming belum pernah melihat orang Yaxian sebelumnya. Bahkan ketika dia adalah seorang prajurit surgawi, dia belum pernah melihat orang Yaxian, karena orang Yaxian tidak akan pergi ke istana surgawi untuk menjadi prajurit surgawi. Nah, ini dia.
Pada saat ini, seorang lelaki besar melangkah maju ke tengah ruang bawah tanah, menginjak tanah untuk mengetuk. Ini adalah pria kuat dari keluarga metal. Nafasnya kental, seperti gunung. Apakah kalian semua di sini? Jika tidak ada malaikat, sepertinya mereka juga mengecualikan keluarga malaikat, itu bagus. Hati Luming tergerak. Orang-orang dari keluarga malaikat memiliki hubungan yang dalam dengan keluarga Tianren. Memberitahu keluarga malaikat berarti memberitahu keluarga Tianren. Oleh karena itu, adalah normal untuk mengecualikan keluarga malaikat.